mendapat tugas dari Pautal dari Bunda Nurul dan teman-teman untuk memaparkan materi. Jadi kita sharing saja ya tentang pemenuhan tentang kesehatan dan gizi pada anak ABK ya. Mungkin karena anak ABK kan banyak sekali ya, jadi nanti mungkin sebagian memang per ABK ber ABK ya, tapi secara umum juga kita akan berikan pemahaman. Oke, saya share screen dulu ya Bunda Nurul. Silahkan Bunda. Ya. Ini semua peserta kami unmute dulu Bunda, nanti sampai dengan tanya jawab baru kita akan ini hidupkan mic peserta. Sudah bisa kah? Aman Bun? Tinggal di slide ya, sudah terlihat dengan jelas. Ya. Jadi tugas saya tentang kesehatan dan gizi pada anak berkebutuhan khusus ya. Oke, pendahuluan ya bahwa kita tahu ABK atau anak berkebutuhan khusus sangat memerlukan perhatian, dukungan ya, baik dari guru, orang tua maupun lingkungannya ya. Demikian juga konsumsi makanan yang bergizi, sehat dan seimbang akan mengakibatkan tumbuh kembang anak akan lebih optimal. Ya, di sisi lain juga perlu dipertimbangkan mengenai kesehatan dan perawatan diri pada anak ya, baik masalah mandinya, makannya, beraktivitas dan lain-lain, sehingga proses belajar baik di sekolah maupun di rumah ya, baik formal maupun non formal dapat berlangsung dengan baik ya. Dengan demikian pola makan yang tepat ya, jadi nutrisi atau gizi juga menjadi sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal ya. Nah, ini lebih kepada pengertian dulu ya, ini berdasarkan Menteri PP. Ini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun ya. Jadi selama belum berusia 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan kita sebut anak ya. Sementara anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosi yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembang anak dibandingkan dengan anak-anak lain seusia ya. Itulah mengapa disebut berkebutuhan khusus, tidak lagi kita sebut kecacatan karena kita ingin beralih dari penekanan ke kelemahan atau hambatan menjadi kebutuhan atau keluarbiasaan anak ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas, kita sendiri ada definisi ya bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan haknya ya. Jadi ini jadi kita penyandang disabilitas itu seringkali juga disamakan dengan berkebutuhan khusus ya, atau anak yang mengalami tadi berbagai masalah keterbatasan atau luar biasaan ya dalam berbagai aspek perkembangan. Nah, tadi kita lanjut lagi ke siapa sih anak berkebutuhan khusus ya, yaitu anak penyandang disabilitas ya, termasuk anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan, keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional yang memerlukan pelayanan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah agar anak tersebut mendapat kesempatan mampu berkembang sesuai dengan fisik, mental dan potensi genetiknya gitu ya. Jadi harus didukung oleh tidak hanya orang tua tapi juga keluarga, masyarakat serta pemerintah juga memberikan akses dukungan ya agar anak dapat berkembang sesuai dengan kondisi fisik, mental dan potensinya masing-masing ya. Nah, apa saja jenis-jenis ABK mungkin sudah pada tahu ya ibu-ibu ya. Ada anak tunanetra ya yang mengalami gangguan penglihatan. Nah, tunanetra ini ada yang dari low vision ataupun sampai blind ya, dari yang mengalami hambatan penglihatan tapi dia masih melihat tapi membutuhkan alat bantu ya, sampai kepada yang buta total ya, hanya mampu membedakan gelap terang ibaratnya ya. Ada juga anak tunarungu ya yang mengalami hambatan pendengaran, baik sebagian atau keseluruhan yang disebut ketulian ya. Dan biasanya anak tunarungu ini mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Kemudian ada lagi anak tunagrahita ya. Anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusia
disertai ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Ya, jadi anak tunagrahita ini biasanya kita identifikasi dengan IQ yang lebih kecil dari 70 ya. Kadang-kadang kita sebut sebagai anak dengan retardasi mental ya, tapi dalam bahasa Indonesianya kita sebut anak tunagrahita. Ya. Dalam bahasa ini sering sekali kadang-kadang disamakan dengan mentally retarded tadi ya. Jadi ada definisi sendiri. Di atas 70 biasanya tidak kita sebut sebagai anak tunagrahita ya, tapi lebih kita sebut sebagai slow learner atau pembelajar lambat. Kemudian ada anak tunadaksa ya, anak yang secara umum memiliki hambatan dalam fisik ya atau ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti keadaan normal. Jadi biasanya ini hambatan fisik ya, baik yang karena faktor otot ya, neuromuskular atau faktor syaraf ya, biasanya dimasukkan ke dalam anak tunadaksa ini. Kemudian ada anak tunalaras. Nah, ini lebih kepada hambatan emosi dan perilaku ya, yaitu anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial serta memiliki perilaku yang menyimpang ya. Ini dimasukkan ke dalam anak tunalaras. Jadi biasanya fokusnya ke kontrol emosi dan kontrol sosial ya. Kemudian ada anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau kita sebut GPPH ya. Bahasa Inggrisnya kita sebut ADHD ya, Attention Deficit dan Hyperactivity Disorder ya. Ke dalam gangguan ADHD ini ada juga kelompok ADD atau hanya gangguan dalam perhatian saja. Dia sulit memfokuskan, sulit fokus perhatian, tetapi tidak ada masalah dalam hiperaktivitas ya. Jadi ADD ini atau Attention Deficit Disorder masuk ke dalam salah satu hambatan atau subtipe dari ADHD ya. ADHD ada 3 subtipe, yang ADD saja ya, hanya gangguan dalam rentang perhatian saja. Ada yang gangguan dalam hiperaktivitas dan impulsivitas saja. Ada yang ketiga-tiganya ada ya. Jadi gangguan perhatiannya ada, kemudian hiperaktivitas dan impulsivitasnya ada. Nah, itu masuk yang subtipe ketiga yang kombinasi ya. Nah, ini ADHD ini merupakan anak yang mengalami gangguan perkembangan dan gangguan neurologi ya. Jadi kata dasarnya adalah neurologis ya. Harus dibedakan dengan anak yang energinya berlebih ya. Kalau anak energinya berlebih tidak ada gangguan syaraf. Sementara pada anak ADHD mengalami gangguan saraf atau neurologi yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa masalah pengendalian diri, masalah dalam tentang perhatian atau fokus atensi, dalam hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan dalam berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Kemudian ada anak dengan gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder bahasa Inggrisnya ya, adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan syaraf atau neurologis yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Ya. Jadi kalau Ibu sulit membedakan hiperaktivitas dengan autism, bedanya ini. Kalau anak GPPH, anak dengan gangguan hiperaktivitas atau kita sebut ADHD tadi adalah lebih kepada perilaku, berpikir, dan kendali emosi. Sementara kalau anak autisme ya, spektrum autisme lebih fokus kepada gangguan komunikasi, interaksi atau sosialisasi dengan teman lain, serta masalah dalam perilaku ya, perilaku repetitif atau perilaku yang nampak aneh ya, biasanya masuk ke dalam spektrum autisme ya. Autisme sendiri ada banyak ya, ada Rett syndrome, ada Asperger, ada PDD-NOS ya, dan sebagainya ya. Kemudian ada anak tunaganda. Nah, ini multiple disable bahasa Inggrisnya ya. Jadi tidak hanya satu ABK-nya, tapi memiliki 2 atau lebih ke-ABK-an ya, memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan, pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang khusus ya. Nah, tadi lanjut lagi ya, ada lagi anak kelompok lamban belajar atau slow learner ya. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual di bawah rata-rata ya, tapi dia tidak masuk ke dalam tunagrahita ya. IQ-nya di atas 70 tetapi di bawah rata-rata, yaitu slow learner ini IQ-nya antara 70 sampai 90 ya. Nah, potensi intelektualnya di bawah rata-rata ya, di bawah normal, tetapi belum masuk ke dalam gangguan mental atau tunagrahita tadi ya. Jadi mereka hanya lambat dalam belajar, tapi dengan bantuan anak mampu menyelesaikan meskipun tetap aja ada batasan ya, karena keterbatasan IQ mereka yang tidak mencapai nilai normal sehingga tidak bisa disamakan dengan mereka individu yang memiliki IQ normal. IQ normal itu biasanya minimal 90 ya, rata-rata 100
sampai 110. Nah, di atas 110 sudah rata-rata tinggi, di atas 120 sudah masuk ke dalam superior ya. Kemudian anak ini memerlukan waktu yang lama dan harus diulang-ulang ya, harus di-drill ibaratnya ya, agar mampu menyelesaikan tugas-tugas baik akademik maupun non akademik ya, karena tadi keterbatasan IQ-nya ya. Kemudian ada anak dengan kesulitan belajar khusus. Nah, ini yang disebut sebagai specific learning disabilities ya. Adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung ya. Ini biasanya kita sering menyebutnya learning disabilities. Contohnya adalah disleksia, diskalkulia, disgrafia ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada lagi anak dengan gangguan komunikasi, yaitu anak yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif ya, seperti speech delay ya, atau pemahaman bahasa jauh di bawah usia. Jadi dia usianya sudah 7 tahun tapi pemahamannya seperti anak 4 tahun misalnya ya. Keganjilan atau keanehan dalam artikulasi ya, penggunaan bahasa planet atau bahasa yang tidak semestinya ya, yang aneh. Kemudian juga gagap atau kualitas intonasi suara yang aneh ya, penggunaan kata yang tidak tepat, ekspresi diri verbal yang buruk ya, atau gangguan bicara secara keseluruhan. Ini masuk ke dalam gangguan komunikasi. Pada intinya ini adalah gangguan dalam bidang bahasa ya, atau bicara. Selanjutnya ABK berikutnya adalah anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa ya. Jadi ini anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi. Jadi ini dideteksi dengan skor IQ yang tinggi ya, biasanya di atas 140 ya, masuk ke dalam jenius ya, gifted, dan mereka unggul dalam bidang-bidang khusus atau dalam bidang talented ya, berbakat seperti seni, olahraga atau kepemimpinan ya. Mereka memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu. Berapa sih jumlah ABK ya? Nah, ini prevalensinya atau jumlah kasusnya di Indonesia di dunia itu sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas ya. Ini dari beragam disabilitas ya, baik fisik, komunikasi, kemudian kognitif dan sebagainya ya. Kemudian 2 sampai 4 orang dari 100 orang tadi mengalami disabilitas yang cukup berat ya. Ini selain memberatkan keluarga juga kadang membebani negara dari sisi biaya kesehatannya dan terapi-terapinya ya. Ini berdasar World Report on Disability atau WHO 2011 ya. Jadi ini biasanya disinilah kita selaku orang medis ya untuk mencegah terjadinya disabilitas pada bayi yang akan dilahirkan. Nah, ini biasanya kita ketat pemeriksaan ibu hamil. Nah, untuk mencegah disabilitas kita biasanya ketat pemeriksaan ibu hamil, dan terutama satu lagi sebenarnya adalah genetik konseling ya, atau konseling genetik ya, bagi orang tua yang memiliki riwayat permasalahan genetika yang mengakibatkan kecacatan berat, biasanya dicek dulu ya, karena tadi kalau di negara barat pengecekan genetika ini sudah cukup ketat ya, sehingga diharapkan nanti keturunannya juga terhindar dari disabilitas yang berat ya. Jumlah ABK di Indonesia dari tahun ke tahun bukannya menunjukkan kecenderungan penurunan ya, namun justru menunjukkan peningkatan ya. Namun data yang akurat memang belum terlalu banyak ya. Survei yang dilakukan Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial tahun 2007 atau Pusdatin tahun 2007, populasi penyandang cacat sekitar 3,11% dari total penduduk Indonesia ya. Jadi kalau totalnya sekitar 260 juta seperti saat ini ya, 3%-an itu bisa sampai 6 jutaan ya lebih ya, yang dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian berdasarkan data dari Dirjen Nasional Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 324.000 orang dan baru 75.000 anak yang bersekolah, sedangkan sisanya belum terpenuhi hak pendidikan. Ya. Ini saya cari data yang terbaru 2020 belum ketemu ya, 2018 atau 2017 belum ketemu. Baru terakhir data itu baru 2010 ya. Sementara Riskesdas ya, riset kesehatan dasar tahun 2018, 2,5% anak berumur 5 sampai 9 tahun merupakan ABK ya. 25,5% itu cukup besar ya. Kalau 5 sampai 9 tahun itu ada sekitar berapa? 30 sampai 40 juta, maka 2,5% itu bisa 1 jutaan lebih. Ya. Nah, kita sudah mulai masuk ke materi terkait dengan kesehatan dan gizi ya.
saya fokuskan ke kesehatan dulu. Jadi bagi setiap guru ya, kalau ini ada guru ya, kebanyakan mungkin guru ya. Kalau orang tua ya memang hafal riwayat kesehatan anaknya ya, yang ABK. Bagi guru harus semua guru ya, baik guru di PAUD atau guru di level yang lebih tinggi, harus memahami riwayat kesehatan dari anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas kita atau yang menjadi peserta didik ya. Riwayat kesehatan ini akan digunakan untuk menentukan penyebab kebutuhan khusus dan juga menentukan penanganan, intervensi atau tindakan yang selanjutnya akan diberikan kepada anak. Ya. Nah, apa saja riwayat kesehatan yang kita butuhkan ya? Biasanya guru harus menanyakan kepada orang tua mengenai riwayat kehamilan, persalinannya ya. Apakah selama kehamilan pernah mengalami sakit yang cukup berat, pernah diradiasi ya. Radiasi itu biasanya dalam bentuk ronsen ya. Jadi kalau di bawah 9 bulan tidak boleh di ronsen ya, karena mereka sedang bertumbuh sangat pesat sehingga berisiko terpapar radiasi selama penggunaan sinar X pada ronsen ya. Jadi kalau kita mau ronsen paru-paru, kalau kita sakit paru misalnya ya, kalau lagi hamil biasanya dilarang ya, kecuali hamilnya sudah 8 bulan ke atas, biasanya kalau udah 8 bulan, 9 bulan sudah cukup aman. Tapi kehamilan muda-muda di bawah 6 bulan biasanya tidak boleh untuk dilakukan ronsen ya, baik ronsen kecuali sangat ya misalnya patah tulang misalnya ya, sehingga membutuhkan hasil ronsen untuk operasi tulangnya ya. Nah, itu terpaksa ya, biasanya dilakukan upaya-upaya supaya perutnya terhindar dari radiasi yang dihasilkan dari sinar X di dalam kamar ronsen tadi ya. Kemudian riwayat persalinan, apakah selama persalinannya bermasalah, apakah ada perdarahan banyak, apakah persalinan panjang, apakah persalinan menggunakan alat-alat vakum atau forceps misalnya ya. Nah, itu ada banyak hal di sana di proses persalinan yang bermasalah sehingga anak yang semula normal sampai usia aterm atau siap lahir ya, ternyata karena persalinannya salah kemudian dia menjadi ABK ya. Dari situ pentingnya pemahaman bagi ibu-ibu semuanya untuk bersalin di tempat-tempat yang memang dianjurkan, yaitu di tangan medis ya, jangan sampai di dukun ya. Nah, apalagi kalau ada riwayat persalinan yang bermasalah misalnya ya, nah itu harus di tangan dokter atau harus di rumah sakit ya untuk memastikan keamanan proses persalinannya ya, sehingga anak yang dilahirkan tidak mengalami permasalahan yang justru menjadikan dia menjadi anak ABK ya, misalnya karena persalinan lama ya, tidak selesai-selesai 24 jam lebih gitu ya. Akibatnya ibu kelelahan, kemudian juga perdarahannya ternyata banyak, akibatnya aliran oksigen ke janin berkurang drastis. Nah, itu bisa berdampak terhadap kerusakan otak ya. Dan bagian mana yang terkena, nanti jenis ABK-nya yang muncul seperti apa, itu sesuai lokasi perdarahan di otak atau sesuai lokasi kurangnya oksigen di otak, itu nanti akan sesuai dengan diagnosa ABK-nya ya. Kemudian juga riwayat penyakit yang pernah diderita anak serta imunisasi ya. Riwayat penyakit misalnya itu adalah meningitis ya. Meningitis itu adalah radang otak ya. Nah, itu sebagian anak itu sekitar 20%-an itu akan mengalami, atau sekitar 30% ya, bisa mengalami cacat yang berat ya, karena radang otak yang berat tadi gitu ya. Nah, itu dari 100% anak dengan meningitis atau radang meningoencephalitis ya, itu akan 25%-nya meninggal biasanya ya. Nah, 25%-nya akan mengalami cacat sekuel atau dampak dari penyakit radang otaknya, dan paling 50% yang kemudian bisa sembuh dan kembali seperti semula. Tapi sisanya tadi yang 25% meninggal dan 25%-nya melanjut sebagai ABK ya. Jadi anak yang semula normal, lincah, ngomongnya banyak, motoriknya bagus, lincah, loncat-loncat, banyak bicara. Di usia 2,5 tahun misalnya mendadak kena meningitis. Habis itu setelah sembuh, karena telat ya pengobatannya, setelah sembuh dia nggak bisa apa-apa, cuma diem, matanya ketip-ketip, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, itu bisa terjadi. Karena tingkat keparahan infeksi pada otak sehingga berdampak terhadap kerusakan otak yang tidak permanen atau tidak mampu kembali normal. Kemudian riwayat imunisasi juga dicatat ya, karena anak yang biasanya mendapatkan imunisasi penuh biasanya akan memiliki
resiko kesehatan yang lebih bagus, kesehatannya akan lebih bagus dibanding anak yang ABK, anak ABK yang imunisasinya juga kurang bagus. Ya. Kemudian riwayat tumbuh kembang anak, misalnya anak dengan gangguan motorik bagaimana sejak lahir, apakah ada keterlambatan dalam tengkurap, duduk, kemudian berdiri, berlari dan sebagainya ya. Nah, itu juga harus dicatat untuk kita ketahui bagaimana riwayat kesehatannya. Nah, ini sebenarnya kata kunci untuk masalah kesehatan untuk dalam kaitannya dengan ABK itu adalah pencegahan, ya. Pencegahan atau preventif, ya. Kalau kita kuratif sudah mengobati itu sudah terjadi, bebannya, biayanya jauh lebih banyak. Kata kuncinya sebenarnya ada pencegahan. Nanti ada pencegahan primer, ya, yaitu kita orang tua terutama ya menghindari kelahiran anak dengan kebutuhan khusus, ya. Jadi sebelum, nah ini biasanya dimulai dengan sebelum menikah ya, karena udah menikah kan malam pertama langsung jadi deh gitu ya, langsung jadi bayi gitu ya, jadi udah nggak bisa menghindari lagi kalau kemudian anaknya mengalami ABK ya. Jadi biasanya itu ada konseling genetik, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium ya, untuk mencari tadi apakah ada kelainan-kelainan yang diturunkan ya, misalnya diabetes yang diturunkan atau diabetes yang tipe A. Nah, tipe A itu biasanya memang kerusakannya itu memang murni pada pankreas sehingga biasanya dari lahir sudah harus mendapatkan injeksi insulin ya. Nah, itu kasihan ya, sejak kecil, sejak bayi sudah lahir harus dengan injeksi terus-terusan sampai dia dewasa, sampai dia meninggalnya ya. Karena dia tidak mampu menghasilkan insulin sendiri tubuhnya ya. Nah, yang bersifat genetik seperti itu kita buat daftarnya, dicari urut-urutannya gitu ya. Kemudian pasangan kita ya. Kalau misalnya si perempuannya punya riwayat talasemia minor, yang lakinya juga talasemia minor, sama-sama minor, begitu gabung jadi mayor ya. Jadi talasemia mayor ya udah, jadi anaknya terus-terusan transfusi setiap bulan karena ketidakmampuan tubuhnya membentuk sel darah merah yang normal ya. Akibatnya dia talasemia mayor dan ya anemi terus-terusan ya, sel darah merahnya rendah, kemudian tadi karena kerusakannya pada talasemia ya. Jadi ini mulai dari sebelum menikah dengan melalui konseling genetika ya, kemudian sesudah menikah selama kehamilan apabila sudah positif sudah terjadi kehamilan, lakukan konsultasi dan kontrol rutin ya pada ahlinya ya, boleh ke bidan atau boleh ke dokter atau ke dokter spesialis silahkan ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui adanya permasalahan-permasalahan yang bisa dideteksi secara dini menggunakan alat-alat ya, misalnya kita menggunakan USG misalnya ya, maka anak dengan mikrosefali misalnya ya, yang kepalanya kecil, yang tengkoraknya kecil, tengkoraknya kecil ya, atau justru anencefali tidak terbentuk tengkorak misalnya ya, nah itu terdeteksi selama dalam masa kandungan ya. Kemudian apabila memang bisa dilakukan intervensi bisa dilakukan selama masa kehamilan oleh para dokter ahli ya. Berikutnya pencegahan sekunder adalah menghindari serangan atau gejala pada anak yang sudah mengalami ABK ya. Jadi pada anak yang sudah terjadi maka untuk mencegah makin parahnya kondisi atau mencegah serangan ya, atau mencegah misalnya pada kasus epilepsi ya. Nah, untuk mencegah serangan atau mencegah munculnya gejala epilepsi maka diberikan obat-obatan untuk mencegah ya. Pada anak ADHD misalnya ya, untuk mengurangi perilaku hiperaktivitas dan impulsivitas yang berlebih, biasanya dokter akan memberikan metilfenidat ya atau risperdal ya obat patenya misalnya ya. Itu untuk mengurangi perilaku dan dia mampu fokus ya. Biasanya obat itu jangka pendek ya sekitar 8 jam diberikan pagi sebelum anak berangkat sekolah ya, sehingga diberikan jam 6:30 ya, sehingga pas di sekolah anak kemudian selama 8 jam mampu mengikuti pembelajaran dengan tenang, bisa fokus, tidak meloncat-loncat, tidak mendorong teman, tidak impulsif berteriak, tidak verbal impulsif ya, karena dia mengonsumsi obat ya. Nah, itu tapi cuma berlaku 8 jam. Nanti kalau jam 4 sudah habis obatnya, jam 3 sore ya udah loncat-loncat lagi, lasak lagi ke sana kemari ya. Nah, itu biasanya bisa dikurangi dengan tadi ada banyak cara ya, bisa dari masalah dietnya, bisa juga dari
anaknya banyak bergerak ya. Jadi kita kasih trampolin misalnya ya, sehingga dia loncat terus, sehingga dia kehabisan energi. Begitu energinya berkurang juga dia cenderung diam ya, tidak terlampau banyak bergerak. Misalnya. Kemudian, tapi penggunaan obat ini tidak selamanya ya. Biasanya paling lama anak ADHD itu 1 tahun itu sudah cukup dan biasanya gejalanya akan meringan dengan pemberian tadi dan ada kalanya anak menjadi normal lagi ya, tergantung tingkat keparahan masing-masing anak. Beberapa anak cukup banyak ya yang saya lihat itu kasus-kasus anak yang mendapatkan terapi obat dari dokter anak itu dan dokter kejiwaan biasanya ya, ada spesialis kejiwaan, psikiater, mereka juga merawat anak ADHD. Itu banyak menunjukkan, saya melihat beberapa pasien itu menjadi normal ya, bahkan sekarang sudah pada besar, sudah pada kuliah gitu ya, normal. Padahal waktu dia TK, waduh itu ya, tapi setelah minum obat 1 tahun ternyata kemudian bisa normal ya. Tapi tergantung tingkat keparahan sih ya. Makin parah biasanya memang cenderung sulit untuk kembali normal, tapi tingkat ringan sampai sedang ADHD tadi mampu menjadi normal. Kemudian ada pencegahan tersier ya, bertujuan untuk memperbaiki atau mengurangi disabilitas atau kecacatan yang sudah ada ya. Jadi bisa melalui operasi atau bisa melalui penggunaan alat bantu ya biasanya. Nah, untuk tadi ya pencegahan yang sekunder itu kita bisa menggunakan obat-obatan atau menggunakan diet atau pengaturan makan. Ada beberapa kasus pada anak ABK yang memang memerlukan pengaturan makan untuk memperbaiki kondisi atau permasalahannya ya. Kemudian pengobatan tersier tadi ya, yang untuk memperbaiki kondisi atau mencegah makin parahnya disabilitas ya, itu bisa menggunakan obat-obatan, bisa juga dilakukan operasi ya pada kasus-kasus tertentu, misalnya kaki yang bermasalah, misalnya kaki bengkok atau kaki beberapa kondisi yang bersifat fisik ya, itu bisa dibetulkan dengan operasi ya. Kemudian pemberian alat bantu seperti kursi roda, kruk, brace ya, itu ada banyak jenisnya macamnya untuk membantu individu-individu dengan permasalahan ya, tidak hanya untuk ini pada kasus anak tunarungu misalnya ya, kita bisa gunakan hearing aids atau alat bantu dengar ya. Dari sisi pedagogik atau pembelajaran ya, pendidikan ya, ini bisa digunakan mendapatkan pembelajaran di sekolah masing-masing ya terkait dengan intervensi pedagogik atau yang diberikan atau dirumuskan oleh ortopedagog ya, orang yang lulusan PLB ya, yang kemudian beliau membuat IEP, Individual Educational Program, jadi program pembelajaran yang bersifat individu sesuai hambatan, sesuai kebutuhan masing-masing individu, sehingga sangat individual ya, tidak bisa disamakan satu sama lain. Itu ada kurikulumnya ya. Kemudian bisa juga menggunakan fisioterapi untuk mengurangi permasalahan yang ada gitu ya. Biasanya banyak digunakan pada kasus cerebral palsy misalnya ya, atau beberapa kasus yang bermasalah dengan hambatan fisik motorik. Ya. Nah, terkait dengan kesehatan ABK ini kita fokus ke tunanetra ya. Kesehatan tunanetra secara umum biasanya kita deteksi melalui adanya peningkatan atau penurunan kemampuan penglihatan ya. Jadi pada individu yang low vision ya, yang penglihatannya kurang, bukan buta ya, karena low vision pun masuk ke dalam kategori tunanetra ya. Tapi biasanya mereka low vision yang tinggi ya, gangguan visusnya, sehingga kadang-kadang kacamatanya itu sangat tebal gitu ya, atau dia lapang pandangnya yang sempit, jadi dia hanya kayak tunnel syndrome, jadi kayak terowongan matanya ya, hanya bisa melihat tidak bisa melihat sekeliling, tapi penglihatannya seperti terowongan ya. Itu juga masuk ke dalam kategori tunanetra ya, karena adanya hambatan dalam penglihatan untuk mampu beraktivitas secara normal ya. Itu memerlukan pemeriksaan tajam penglihatan secara rutin untuk melihat adanya penurunan dengan makin bertambahnya aktivitas anak dan bertambahnya usia ya. Dikhawatirkan ada penambahan penurunan dalam tajam penglihatan ya, atau visus. Kemudian kebersihan dan kesehatan mata juga harus selalu diterapkan ya, agar tidak terjadi makin memberatnya kelainan pada mata ya.
melalui pembiasaan cuci tangan supaya tidak ucek-ucek ya, jangan ucek-ucek mata gitu ya. Begitu juga rajin cuci muka supaya sekitar mata terbebas dari bakteri atau kuman ya yang menempel pada permukaan muka kita ya. Tunanetra juga dapat diberikan dengan nutrisi ya, meskipun tidak semua ya, apalagi yang berat biasanya agak sulit. Biasanya yang nutrisi terkait dengan sayuran tinggi vitamin A dan protein itu terutama pada masa pertumbuhan ya. Kemudian juga ini lebih kepada gangguan vitamin A yang muncul dalam bentuk rabun senja ya, tapi rabun senja itu tidak permanen. Begitu diberikan vitamin A dosis normal, dosis sesuai biasanya akan membaik ya, terkecuali pada kasus yang kekurangan vitamin A-nya pada mata sudah parah ya, yang mengakibatkan kerusakan kornea dan kebutaan, nah itu tidak akan bisa disembuhkan ya, padahal dia hanya karena kekurangan vitamin A ya, tapi mampu mengalami kebutaan yang hanya karena kekurangan vitamin. Nah itu yang biasanya sekarang di pemerintah sudah dilakukan di posyandu itu suplementasi vitamin A ya tiap bulan Februari dan Agustus di posyandu bagi anak balita supaya tidak mengalami kebutaan ya dan kecacatan mata karena hanya kekurangan vitamin ya. Pas lahir dia normal, tapi karena kekurangan vitamin maka dia akan berkembang menjadi individu dengan kecacatan mata ya. Kemudian pada tunanetra juga bisa diberikan obat-obatan atau tindakan-tindakan ya, baik operasi mata ya atau pemberian kacamata khusus ya. Bisa juga suplementasi vitamin-vitamin yang terkait dengan kesehatan mata ya, bisa beta karotin, vitamin A dan sebagainya, atau suplemen antioksidan untuk mata ya, untuk mencegah makin parahnya tunanetra ya. Ada juga pada kasus tunarungu terkait kesehatannya kita lakukan rutin ya, kontrol evaluasi kemampuan pendengaran. Apakah makin bertambah umur terjadi penurunan pendengaran pada anak dengan hambatan pendengaran bukan tuli ya, tetapi dia masih punya sedikit, jadi dia masuk ke dalam kategori tunarungu yang sedang sampai ringan ya, ringan sampai sedang itu dibedakan berdasar kemampuan pendengarannya melalui tes ya, tes audiometri atau tes BERA pada anak-anak itu namanya tes BERA ya, dilakukan oleh spesialis THT biasanya. Itu pemeriksaan audiometri ditentukan nanti apakah dia masuk ke dalam gangguan pendengaran ringan, sedang atau berat ya. Kalau berat kemudian sampai jatuh ke tuli total, nah itu biasanya sulit ini ya untuk dikembalikan ini. Kemudian pada anak tunarungu juga harus dijaga kebersihan dan kesehatan telinga agar tidak memunculkan infeksi dan kelainan lain yang makin memperparah kondisi tunarungunya ya. Baik dengan mencegah infeksi atau trauma pada kepala dan berbagai macam kemasukan benda asing atau kemasukan binatang dan sebagainya yang akan makin memperparah kondisi tunarungunya ya. Pada tunagrahita ya, ini ada nutrisi untuk otak ya. Jadi biasanya begitu lahir tunagrahita itu kelompok Down syndrome ya, sindroma Down yang paling sering kelihatan, sehingga begitu lahir itu terlihat oh ini masuk ke dalam tunagrahita ya, tanpa kita melakukan diagnosa pun dengan melihat mukanya yang punya ciri khas pasti kita tahu kalau anak ini tunagrahita masuk ke dalam kategori Down syndrome ya. Hanya perlu diingat bahwa tunagrahita itu tidak hanya Down syndrome, ada banyak anak yang penampakan mukanya normal ya, tetapi dia masuk ke dalam tunagrahita karena setelah dicek IQ ternyata hanya di bawah 70, maka dia masuk tunagrahita ya. Ada juga anak yang dari berbagai macam kelainan-kelainan kromosom atau kelainan-kelainan genetika, itu banyak sekali ya, ada 2000 lebih kelainan genetika yang mengakibatkan mentally retarded atau IQ kurang dari 70 pada anak-anak dengan kelainan genetik tadi. Itu di dunia medis banyak sekali ya, anak-anak dengan tadi kelainan genetika disertai mentally retarded atau tunagrahita. Nah ini biasanya begitu lahir bisa disupport oleh dokter spesialis anak dengan nutrisi otak ya, meskipun ada banyak pendapat yang mengatakan nggak ngaruh gitu ya, tapi yang namanya usaha siapa tahu otaknya berkembang pesat dan kemudian ada perbaikan meskipun sedikit sehingga kalau ada perbaikan alhamdulillah lah ya gitu. Karena saya pernah ada tetangga gitu ya, tunagrahita ya, Down syndrome, tapi dia rutin dari umur 1 tahun sudah kontrolnya ke dokter spesialis terus sehingga dikasih nutrisi otak, dikasih banyak fisioterapi maupun terapi-terapi untuk meningkatkan kinerja otaknya ya. Dan itu waktu usia 5 tahun bisa masuk TK ya, dan dia bisa membaca gitu ya.
Hanya setelah itu dia pindah sehingga saya tidak mampu mengikuti perkembangannya. Apakah dia di usia 12 tahun atau 13 tahun sudah bisa masuk SMP seperti anak lain, sementara secara teori Down syndrome itu IQ-nya pasti di bawah 70 ya. Kalau itu tadi tetangga saya itu bisa masuk ke SMP, berarti dia IQ-nya bisa sampai 90 ya. Karena anak tunagrahita dengan IQ 70 itu tidak akan bisa masuk ke SMP ya, tidak menjangkau kemampuan kognitifnya. Kemudian ada juga perawatan kesehatan untuk mencegah karena 50% anak dengan Down syndrome itu mengalami permasalahan atau kecacatan pada jantungnya. Ada juga berapa persen ya, sekitar 5-10% itu mengalami leukemia ya, karena itu bersifat genetik juga gitu ya. Kemudian anak tunagrahita juga harus diperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya karena keterbatasan kognitif mereka. Mereka cenderung bermain atau berada dalam kondisi yang jorok-jorok gitu ya, karena keterbatasan IQ mereka. Nah, ini terkait dengan gizi untuk otak ya, itu harus dimulai sejak anak berada di dalam kandungan ya. Jadi untuk memberikan gizi untuk otak itu memang harus dimulai begitu kita kedetek hamil, pemeriksaan ke dokter spesialis ya untuk apabila anak mengalami Down syndrome itu seringkali kedetek dalam pemeriksaan USG. Karena apa? Karena ukuran tengkoraknya kecil, ya. Dia lebih kecil dari anak normal. Ya. Biasanya oleh dokter kemudian, wah ini kok kecil tengkoraknya, berarti ada ukuran kepala yang lebih kecil dari normal. Dengan kata lain mikrosefali ya. Biasanya disarankan diambil cairan ketubanya, amnion ya, cairan amnionnya untuk dilakukan pemeriksaan genetika. Nah, kalau kedetek kemudian hasil pemeriksaan genetiknya, oh ternyata anaknya Down syndrome yang terlihat dari pemeriksaan kromosomnya, karyotipnya menunjukkan trisomi 21, maka anak masuk ke dalam kategori Down syndrome. Nah, ini biasanya intervensi gizi juga harus diberikan sejak awal ya. Karena anak yang bukan Down syndrome pun kalau ibunya mengalami kurang gizi bisa mengalami tunagrahita gitu ya. Jadi status gizi maupun tadi intervensi gizi itu sudah harus diberikan sejak sebelum kita menikah ya. Jadi kita begitu menikah harus mempersiapkan tubuh untuk siap mengalami kehamilan sehingga anak kita tidak mengalami permasalahan keABK-an ya. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan kimiawi atau neurotransmitter pada otak sehingga mampu berdampak terhadap gangguan perilaku ya. Ternyata hubungan antara gizi dengan gangguan perilaku di sini ya, adanya gangguan atau hambatan pada zat kimia otak yang disebut sebagai neurotransmitter, di sanalah menyebabkan berbagai permasalahan perilaku muncul ya, termasuk ADHD atau autism seringkali disertai gangguan pada neurotransmitter ya. Kemudian karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ini wajib harus ada di dalam intervensi gizi bagi ibu-ibu hamil ya, baik dengan permasalahan pada anaknya atau tidak ya. Jangan lupa untuk pertumbuhan otak itu terutama adalah protein, asam lemak ya, DHA, docosahexaenoic acid, mungkin sering dengar ya dalam susu-susu itu ada DHA-nya, ARA ya, arachidonate acid ya, itu juga sangat penting untuk 2 tahun pertama untuk pembentukan otak dan untuk kecerdasan anak ya. Makin komplit komposisi zat gizinya dan disertai stimulasi yang tepat dari orang tua maupun lingkungan, anak akan berkembang menjadi cerdas ya. Kemudian banyak mineral dan vitamin lain, vitamin seperti B kompleks, folat ya, kemudian juga kolin, kemudian mineral kalium, natrium itu banyak dibutuhkan untuk pembentukan otak ya. Jadi sejak dalam kandungan harus dipenuhi, begitu juga lahir juga gizi harus penuh karena terutama 3 tahun pertama atau 1000 hari pertama masa bayi ya, 1000 hari pertama sejak lahir itu adalah masa pembentukan otak yang sangat pesat, di mana oleh Allah diberikan sinaps itu otomatis jadi terus berkembang ya. Hanya di sana kemudian kita yang kemudian meneruskan. Apakah Anda memberikan stimulasi yang tepat atau tidak? Kalau Anda tidak memberikan stimulasi yang tepat misalnya ya, karena anak jarang diajak main, jadi anak dari bayi itu pegangannya gadget terus, jadi di rumah, tara bergerak, tara fisiknya tidak pernah diaktifkan, maka sinaps daerah fisik juga akan banyak berkurang ya, sehingga kemampuan fisiknya juga dia jadi kurang bagus, tidak keseimbangannya kurang bagus misalnya ya. Selain karena tidak stimulasi, dia juga duduk terus ya, tidak ada pengaktifan atau stimulasi sinaps-sinaps di otak yang terkait dengan kemampuan pengolahan fisik motorik ya. Nah, itu akan menyebabkan
sinaps tadi yang dikasih Allah gratis 1000 hari pertama itu menjadi rontok atau atrofi. Nah, kita sebaiknya ibu-ibu guru PAUD yang bekerja di bidang 0 sampai 6 tahun harus memberikan stimulasi yang tepat di seluruh aspek perkembangan supaya sinaps yang diberikan Allah gratis tadi tetap terjaga dan itu berdampak terhadap kecerdasan dan kapabilitas atau kemampuan anak di berbagai aspek perkembangan anak. Misalnya kalau di bidang motoriknya dia senantiasa distimulasi dengan tepat, maka sinaps di bidang motorik berkembang maksimal ya. Sinaps di bidang kognitif berkembang maksimal sehingga dia cerdas, kemudian mampu melakukan problem solving, mampu melakukan kreatif atau analytical thinking misalnya ya. Itu karena kognitifnya yang bagus ya. Lanjut lagi tadi gizi otak ya, itu yang harus dipahami oleh semuanya, terutama ibu-ibu dan guru ya, karena ini 1000 hari pertama terutama ya. Tetapi kita ingat bahwa pertumbuhan pesat otak anak itu adalah 6 tahun pertama masa anak ya, sehingga sampai 90% volume otak itu terjadi 6 tahun pertama. Sisanya 10% pembentukannya itu terentang dari usia 6 tahun sampai 18 tahun ya. Artinya 10% itu terentang selama 13 tahun ya. Jadi 6 tahun pertama itu adalah masa pesat perkembangan anak, sehingga deteksi dini terkait ABK misalnya ya, deteksi autism ya, itu deteksi gangguan berbahasa itu harusnya dilakukan secara dini supaya apa? Intervensinya dini. Nah, kalau intervensi dini sementara otak sedang mengalami perkembangan pesat dan plastisitas atau dia sangat elastis dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu masih berkembang pesat, memperbaiki diri, maka intervensi dini yang dilakukan sejak dini usia 2-3 tahun akan berdampak jauh lebih bagus dibanding apabila intervensinya atau diagnosanya diketemukan pada usia setelah lepas 6 tahun tadi, setelah selesai pertumbuhan pesat otak gitu ya. Jadi kalau autis misalnya diketemukan usia 2-3 tahun misalnya, maka pemberian intervensi dini autis melalui terapi ABA, LOFAS atau sensori integrasi dan macam-macam terapi misalnya ya, terapi diet juga misalnya, bisa jadi pakai obat-obatan juga misalnya ya. Itu ternyata nanti hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding diketemukan autis tadi telat. Usia 6 tahun baru mendetek autisnya. Jadi mau semahal apapun intervensi atau terapi juga tidak sebagus ditemukan sederhana. Ibu-ibu yang bekerja di bidang PAUD, temukanlah permasalahan ABK ini sejak dini, konsultasi dengan orang tua, bawa ke ahlinya, referral, rujukan ke psikolog boleh, ke dokter anak boleh, ke spesialis boleh, untuk ditemukan, didiagnosa, kemudian dilakukan tim multidisiplin untuk memberikan yang holistik sehingga permasalahan tadi karena sejak dini ditemukan, otak masih bertumbuh dengan pesat, maka permasalahan tadi bisa dikurangi jauh. Jadi kalau misalnya sebenarnya anak ini autisnya masuk kategori sedang tuh ya gitu ya, tidak terlalu berat sih yang sampai memukul-mukul, menggigit-gigit badan sendiri misalnya ya, dengan terapi yang tepat ditemukan sejak dini, ternyata kemudian masuk ke dalam kategori autis ringan misalnya. Nah, itu bisa terjadi ya. Tapi kalau diagnosisnya telat di usia 6 tahun, 7 tahun baru diberikan diagnosis, nah nanti intervensinya ke sana juga tidak semaksimal diberikan dini. Karena apa? Karena ke sana otak sudah sangat minimal perkembangannya, sehingga kemampuan otak untuk mereparasi diri, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau permasalahan otak yang muncul pada anak itu kehilangan kemampuan begitu lebih dari 6 tahun ya. Apalagi kalau ketahuannya udah selesai tumbuh otak sekitar usia 18-20 tahun. Nah, itu sudah sangat sulit ya gitu ya. Bisa sih tapi biasanya hasilnya minimal dibanding ditemukan sejak dini permasalahan ABK ini. Kita masuk ke tunadaksa. Nah, permasalahan kesehatan pada anak tunadaksa biasanya yang bisa kita lakukan adalah pencegahan kontraktur ya. Kontraktur itu misalnya karena anak luka bakar parah sehingga kulitnya itu nggak bisa digerakkan lagi karena membentuk jaringan parut ya, atau sendi yang kena jaringan parut sehingga tidak bisa kita lepaskan. Nah, itu dilakukan pencegahan kontraktur misalnya ya untuk mencegah kecacatan yang permanen. Kemudian juga perawatan luka apabila terjadi luka ya, misalnya anak terjatuh atau ini misalnya ya karena kakinya disambung dengan protese, maka di sini ada tekanan pada awal-awal biasanya ya, sehingga terjadi perlukaan karena dia belum terbiasa misalnya. Nah, itu bisa terjadi ya. Kemudian juga anak dengan tunadaksa diharuskan wajib menjaga kebersihan diri ya, serta pemberian alat bantu yang tepat untuk mengurangi tadi permasalahan dari hambatan motoriknya ya.
Pada kesehatan anak ADHD dan autis ya, ini yang sering itu ADHD dan autis itu biasanya kita berikan pengobatan gejala ya, jadi untuk mengurangi keparahan loncat-loncatnya, perilaku memukulnya ya. Nah, itu biasanya oleh dokter diberikan obat-obatan untuk mengurangi permasalahan pada tadi perilaku ya dan perilaku melukai diri ya. Terapi lain seperti behavioral therapy ya, ini biasanya untuk anak ADHD atau modifikasi perilaku ya. Ada juga siswa integrasi okupasi ya, ini yang ada di dalam apa atau LLP ya, Neuro Linguistic Program misalnya, itu pada anak autis biasanya ya, itu bisa juga diberikan ini, atau fisioterapi misalnya ya, ada banyak terapi lain ya. Bisa juga stimulasi atau intervensi dini. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus yang ringan ya. Kalau stimulasi itu kasus yang ringan biasanya, kalau intervensi biasanya pada kasus yang lebih berat. Ya. Juga ADHD dan autis ini membutuhkan kadang kala ya, tidak semuanya, membutuhkan nutrisi atau diet khusus supaya permasalahan ADHD dan autisnya juga berkurang. Apa saja risiko permasalahan kesehatan pada anak ABK yang mungkin terjadi ya? Biasanya yang pertama adalah obesitas atau anak kegemukan karena pada anak dengan hambatan fisik motorik sehingga dia mengalami hambatan mobilitas misalnya ya. Sementara makannya tetap gitu ya, maka berisiko mengalami obesitas ya. Atau anak cerebral palsy ya, pada anak CP itu ketidakmampuan menelan, ketidakmampuan otot-otot penelanan, motorik penelanan, mengakibatkan kesulitan makan ya, sehingga berdampak terhadap anak cerebral palsy CP itu kan kurus-kurus ya, kurang gizi ya, atau kekurangan berat badan ya. Ada juga permasalahan makan yang kompleks ya. Nah, ini bisa intoleransi atau alergi makanan misalnya ya. Nah, ini tidak semua anak yang normal pun bisa mengalami alergi makanan. Ya, ini mah bakat-bakatan. Tidak hanya anak yang ABK, anak dalam tanda kutip reguler pun bisa mengalami permasalahan ini ya. Kemudian ada juga karena obat-obatnya yang diminum tadi ada banyak efek sampingnya. Nah, ini beresiko mengganggu permasalahan kesehatan ya. Ini biasanya tadi obat-obatan metilfenidat kayak gitu ya. Nah, itu atau obat-obatan pada anak autistik itu juga bisa memberikan dampak resiko kesehatan. Kemudian pengaruh faktor genetik ya. Ini akibat faktor genetik yang menyebabkan obesitas biasanya yang seringnya atau kecacatan-kecacatan yang berdampak terhadap permasalahan kesehatan. Nah, ini penjelasan yang pertama terkait dengan obesitas. Anak dengan ABK dengan mobilitas terbatas, misalnya pada anak dengan paraplegia, lumpuh misalnya ya, pakai kursi roda, atau anak dengan distrofia muskular progresif atau Down syndrome ya, itu pada anak Down syndrome memiliki masalah otot atau massa tulang yang rendah ya. Kadang-kala mereka juga makannya berlebihan, overeating ya, sehingga meningkatkan resiko naiknya berat badan. Ya. Dengan demikian untuk mencegah kenaikan berat badan atau obesitas harus mendapatkan diet khusus yang tidak mengandung banyak karbohidrat dan lemak ya. 20% anak ABK mengalami obesitas ya. Kenapa? Karena tadi ya, selain pada kasus Down syndrome ya, Down syndrome malah 50% yang mengalami obesitas ya. Nah, itu karena tadi pada mereka yang bermasalah secara fisik motorik ya, itu atau anak hiperaktivitas autism kadang-kadang juga mengalami permasalahan alergi atau intoleransi makanan dan sebagainya ya. Kita sebagai guru atau orang tua harus membangun kebiasaan makan yang baik sejak dini ya. Jadi di sekolah ditekankan makanan yang sehat itu yang mana, makanan yang tidak baik itu yang mana gitu ya. Batasi pengalaman anak dengan makanan yang manis, terlalu asin, atau berbagai makanan pabrik, makanan olahan, makanan yang jadi, yang banyak pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan sebagainya ya, supaya anak mengembangkan kesukaan lidahnya akan cita rasa makanan yang segar. Anak akan lebih memilih sayur buah dibanding makanan-makanan olahan, atau makanan yang terlalu manis, atau makanan yang terlalu asin. Ya. Sehingga sejak bayi, begitu lahir, ASI eksklusif sampai 6 bulan, maka mulai 6 bulan itu biasakan lidah itu makan makanan yang plain, datar, ya, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Begitu juga hindari makanan-makanan olahan pabrikan ya, seperti Oreo, Tim Tam yang kayak gitu-gituan ya, tidak sehat ya. Lebih baik kita mengolah sendiri makanan yang sehat berbahan dasar sayuran segar atau buah-buahan segar yang lebih sehat ya. Kemudian juga pengertian kepada anak akan pentingnya hidup sehat serta bahaya gula, lemak, kolesterol ya. Maka kemungkinan besar anak akan mampu menerapkan gaya hidup sehat daripada anak hanya diberitahu apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh ya. Jadi berikan penjelasan
ini kenapa tidak boleh makan makanan yang terlalu manis, kenapa tidak boleh goreng-gorengan terus-terusan, atau makanan yang banyak menteganya atau banyak gajinya ya. Begitu juga makanan yang tinggi kolesterol itu tetap harus dibiasakan untuk dikurangi supaya terbentuk pembiasaan cita rasa yang suka makanan sehat dan tidak menyukai makanan yang tadi ya tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kolesterol serta makanan-makanan olahan ya. Orang tua maupun guru dapat membantu membuat pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jadi dibawa itu ke supermarket itu di bagian buah-buahan ya. Jangan di bagian Tim Tam, Oreo, makanan-makanan pabrikan yang banyak mengandung lemak trans ya yang berbahaya untuk kesehatan, kegemukan maupun memicu serangan jantung ya. Nah, itu ajak mereka belanja ke buah-buahan, makanan-makanan sehat ya. Jangan diajak ke mall hanya untuk beli makanan yang tadi makanan pabrikan atau makanan jadi ya. Dorong anak untuk membaca label makanan dan mampu memilih sendiri cemilan yang sehat untuk dirinya. Ya, anak-anak dapat diajari untuk berbelanja snack-snack atau cemilan sehat yang mengandung sedikit lemak jenuh dan lebih banyak serat. Yang dalam hal ini lebih banyak sayur dan buah. Anak-anak kemudian didorong untuk menemukan aktivitas fisik yang disukai. Ya, jadi biasanya dalam bentuk olahraga. Tapi nggak harus ya. Kalau dia sukanya loncat-loncatan, turun naik perosotan, silahkan. Yang penting minimal dalam satu hari itu anak usia dini ya 3-5 tahun itu biasanya satu hari itu minimal 1 jam untuk aktivitas fisik untuk menghindari termasuk anak ABK ya untuk menghindari kegemukan tadi ya. Ada sejumlah olahraga adaptif yang menyenangkan dan menarik untuk dapat anak-anak ABK tadi ikuti ya. Kemudian latihan diusahakan dalam kelompok supaya mereka riang, happy dan melihat banyak teman ya. Juga berdampak untuk mampu mengurangi permasalahan isolasi sosial atau permasalahan sosialisasi dan membantu anak memperoleh teman yang baru. Ya. Olahraga mampu menjauhkan anak-anak dari televisi dan teknologi yang bisa berdampak terhadap kegemukan karena duduk terus ya. Kemudian diperkirakan sekitar pada anak usia 6 sampai 18 tahun itu lebih dari 7 jam sehari untuk mempelajari teknologi. Ya, ini berbahaya karena berisiko terjadinya obesitas, kemudian gangguan sosialisasi karena menyendiri ya. Jadi ada kecenderungan autis, tapi autis yang disebab bukan karena ini ya, tapi autis didapat gitu ya. Nggak ada sih autis didapat ya. Tapi kecenderungan untuk mengisolasi diri hanya karena dia terbiasa main sendirian ya, gadget gitu ya, tidak suka berinteraksi, menarik diri dari pergaulan, tidak nyaman dalam kelompok, nyaman dalam kesendirian. Nah, itu jadi mengisolasi diri tapi karena gadget bukan karena ABK ya. Obesitas merupakan masalah bagi anak di segala usia ya, baik berkebutuhan khusus maupun tidak. Anak yang dalam tanda kutip reguler, anak atau kita sebut tipikal ya. Nah, tipikal ini sekitar 10% ya. Kalau di kota besar bisa sampai 20% yang mengalami obesitas ya. Sementara anak di kelompok ABK lebih tinggi lagi. Angka normalnya itu 20% anak ABK mengalami obesitas ya karena tadi permasalahan hambatan fisik sehingga lebih banyak duduk ya. Nah, resiko berat badan kurang ini terjadi pada kasus mereka-mereka anak-anak yang mengalami kesulitan penelanan, misalnya pada Down syndrome atau pada kasus distrofi muskular progresiva yang sudah mengenai otot penelanan ya. Namun beberapa anak juga mengalami metabolisme yang sangat cepat disebabkan oleh kondisi ABK-nya seperti pada cerebral palsy di mana kejang otot yang terjadi akan terus membakar kalori dalam jumlah yang besar sehingga mereka selain kesulitan penelanan di sisi lain kejang otot yang terjadi kekakuan otot spasme otot membakar kalori dalam jumlah yang besar sehingga kebutuhan kalorinya lebih banyak dibanding anak yang tidak mengalami kejang otot. Nah, dengan demikian anak-anak ini beresiko mengalami kurus atau kurang gizi ya. Nah, ini masalah penelanan atau disfagia harus diperiksa dan diatasi didiagnosa oleh dokter ya. Pada kasus ringan, terapis dapat bekerjasama dengan anak untuk meningkatkan kemampuan menelan atau mekanisme menelan. Pada kasus serius, terpaksa harus menggunakan selang makanan yang dipasang mungkin saja sampai jangka panjang ya, tergantung ya. Langkah pertama dalam bereksperimen tadi untuk meningkatkan anak agar mau makan ya, anak mencoba berbagai macam makanan yang paling mungkin merangsang anak dan memberikan nutrisi yang cukup ya. Jadi berikan makanan-makanan yang nutrisinya cukup, jangan nutrisi yang kandungan gizinya kosongan atau kandungan gizi kosong gitu ya. Dibuatlah variasi-variasi bahan makanan yang enak dan indah dilihat ya, berwarna-warni misalnya sehingga anak tertarik untuk makan ya. Bila anak masih sulit makan juga, biasanya terpaksa kita terakhir ya dokter itu memberikan suplementasi vitamin ya, yang merupakan cara ideal untuk mencukupi kebutuhan harian akan nutrisi pada anak.
Penting diketahui apakah kurangnya nafsu makan pada anak disebabkan oleh masalah mendasar juga seperti depresi ya, yang ditandai dengan kurang minatnya anak pada kegiatan dan hobi yang biasa dinikmati anak ya. Kurangnya energi, kemudian kelihatan menghindari berbagai acara dan menghindari berbagai interaksi sosial. Ini menunjukkan tanda-tanda depresi ya. Jika curiga anak mengalami depresi, penting untuk mendapatkan bantuan dari psikolog atau psikiater yang kemudian akan menyarankan terapi lebih lanjut seperti terapi perilaku kognitif, pemberian obat-obatan, atau kombinasi. Kemudian permasalahan perilaku makan yang kompleks pada anak ABK ya. Ini seringkali anak ABK memiliki hambatan khusus atau memiliki hubungan yang baik dan sehat, memiliki hambatan dalam memiliki hubungan yang sehat dengan makanan yang sehat ya. Misalnya anak dengan gangguan spektrum autisme mungkin memiliki reaksi yang negatif terhadap tekstur, rasa atau warna tertentu. Ini sudah sangat umum pada anak-anak autis ya. Jadi dia pilih-pilih makanan sekali ya, rasa tertentu dia nggak suka, tekstur tertentu dia sulit ya, warna tertentu dia menolak ya, itu seringkali dijumpai ya. Begitu juga pada kasus sindrom Down, anak akan lebih memilih makanan yang lembut karena kesulitan dalam mengunyah dan menelannya, karena anak dengan Down syndrome memang otot motoriknya lebih lambat atau lebih kurang berkembang dibanding anak tipikal sehingga mengalami kesulitan pada saat mengunyah atau menelan. Ya. Jika anak ABK tadi menolak untuk makan makanan di luar makanan tertentu, kadang-kala terpaksa kita berikan suplemen. Ya. Banyak orang tua melaporkan bahwa sekedar mengajak anak mereka bisa makan adalah merupakan pencapaian besar. Ya. Dan ini harus mengingatkan kita bahwa nutrisi harus didekati dengan cara yang pelan-pelan, nggak bisa langsung berharap hasil yang ini ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar kalau ada anak yang milih-pilih ya. Kita terus mencari berbagai cara supaya dia menyukai makanannya sehingga tidak pilih-pilih lagi dan mudah untuk memberikan asupan makanannya. Pada kalanya kesulitan permasalahan kesehatan pada anak ABK muncul karena efek samping obat ya. Sekitar 50% ABK minum obatnya ini di dunia barat ya, karena di barat itu pemberian obat kadang-kala cukup intensif ya. Kalau di kita memang masih agak jarang ya. Misalnya obat-obat antidepresi, ya, obat-obat anti kejang pada kasus-kasus tadi cerebral palsy yang mengalami kekejangan terus-terusan, ada penstabilis suasana hati ya pada anak yang permasalahan emosinya sangat menonjol ya dan sebagainya ya, sehingga mengakibatkan penambahan berat badan, perubahan suasana hati dan berbagai macam efek samping dari obat itu juga harus dikonsultasikan ya. Kenapa? Supaya obatnya diganti, dicari yang atau dikurangi dosis supaya efek samping obat tadi tidak muncul. Ada kalanya bermanfaat bagi orang tua untuk berbicara dengan dokter mereka untuk mengetahui apakah ada pengobatan alternatif lain dengan efek samping yang lebih rendah. Ya. Jadi dipilihkan obat-obatan atau dikurangi dosis biasanya ya, supaya efek samping yang muncul tidak merepotkan anak dan orang tua. Nah ini permasalahan genetik yang permasalahan kesehatan yang terkait dengan faktor genetika ya. Banyak kelainan-kelainan genetik yang berdampak munculnya ABK pada anak ya. Nah ini ada banyak ya yang terkait dengan obesitas ya. Ada hubungan antara faktor genetik dengan obesitas ya. Sindroma berikut menempatkan anak pada risiko yang sangat tinggi untuk kelebihan berat badan atau obesitas ya. Ini antara lain sindroma Down, spina bifida, gangguan spektrum autism, sindroma Prader-Willi, sindroma Cohen, sindroma Carpenter, sindroma Burgess, sindroma banyak ya. Ini kalau dicari lagi lebih banyak lagi. Ini ada beberapa gambar ya yang menunjukkan anak mengalami sindroma Momo, kemudian sindroma Carpenter ini ya, sindroma Cohen, sindroma Burgess ya. Nah, ini semuanya obesitas. Nah, ini kelainan genetika ya. Dia sindroma itu sekumpulan gejala. Jadi kalau misalnya ini Momo ya, ini terlihat dari bentuk struktur mukanya dan kelainan pada organ genitalia ya atau alat kelamin. Ini tinggal nanti kalau penasaran diklik ke Google ya, ini keterangannya banyak sekali. Nah, satu lagi yang penting adalah harus aktivitas fisik ya, selain ini manfaatnya ya. Selain meningkatkan kebugaran fisik atau stamina anak, juga mengurangi risiko penyakit seperti gula darah ya, diabetes atau menumpuknya kolesterol atau lemak tubuh ya, kolesterol tinggi dan sebagainya ya. Pemberian aktivitas fisik juga akan mengembangkan berbagai macam keterampilan anak, bahkan kognitif pun akan terkembangkan dengan aktivitas-aktivitas fisik. Belum dari sisi kondisi otot, kondisi syaraf, kondisi tulang juga akan membaik dengan pemberian aktivitas fisik ya. Mungkin pada orang dewasa disebutnya adalah olahraga, tapi pada anak-anak di bawah 6 tahun kita tidak fokus kepada olahraga melainkan aktivitas fisik yang vigorous atau yang cukup berat ya, sehingga memiliki efek seperti olahraga ya.
Aktivitas fisik ini juga akan meningkatkan keterampilan anak bersosialisasi, ya, meningkatkan kesejahteraan sosial emosi, jadi pengendalian emosi dan sosialnya akan lebih bagus, meningkatkan self konsep atau konsep diri, keyakinan diri, kemudian lemak tubuh juga akan berkurang, massa tubuh karena lemak berkurang, serta mampu meningkatkan fokus atau rentang perhatian pada kasus-kasus anak yang mengalami permasalahan fokus atau attention. Ya. Nah, manfaat khusus dari aktivitas fisik ini adalah mengontrol perkembangan beberapa penyakit kronis, ya, kemudian mengelola penurunan fungsi tubuh. Jadi pada kasus-kasus hambatan fisik motorik, pemberian aktivitas fisik dan fisioterapis juga akan mempertahankan fungsi tubuh supaya tidak makin menurun seiring bertambahnya usia. Ya. Kemudian juga memiliki dampak mediasi atau perantara terhadap membaiknya permasalahan psikologis dan sosial akibat dari kecacatan. Ya. Kemudian aktivitas fisik juga akan mampu meningkatkan kemandirian anak, memfasilitasi kompetensi kecakapan hidup, serta meningkatkan inklusi atau ketergabungan engagement ya dalam kehidupan keluarganya maupun di dalam komunitas secara umum. Ya. Nah, ini permasalahan medis terkait dengan kasus-kasus physical activity atau aktivitas fisik. Anak dengan permasalahan medis ya, diabetes, kanker, penyakit jantung, asma atau penyakit kronis lain biasanya memiliki keterbatasan aktivitas fisik yang bervariasi dalam kebugaran dan keterampilan fisik ya, tergantung ringan sampai sedangnya permasalahan, maka kebugaran dan keterampilan fisiknya juga bervariasi. Anak dengan gangguan medis ini cenderung mudah lelah, memiliki kekuatan daya tahan yang rendah, dan aktivitas berat biasanya tidak disarankan. Ya. Tips untuk physical activity bagi anak dengan hambatan medis adalah tidak menghalangi anak melakukan sebagian besar keterampilan, tetapi pembatasan waktu, panjangnya durasi aktivitas fisik dan intensitas ya. Intensitas itu bisa dalam bentuk waktu, jarak, atau drill, jumlah pengulangan, jumlah repetisi, itu dibatasi, tidak seperti anak yang tipikal atau anak yang dalam tanda kutip reguler ya. Kemudian mereka yang mengalami penyakit medis ini juga lebih sering perlu sering istirahat ya, pembatasan fisiknya ya, dan mungkin bisa diberikan monitor detak jantung untuk mengukur tingkat intensitas latihan yang mereka peroleh ya. Kemudian perlu juga penyesuaian saat aktivitas fisik yang sedang sampai berat. Kemudian aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi masing-masing mampu meningkatkan kehadiran atau absensi di kelas ya. Juga aktivitas fisik ini mampu mempertahankan anak tetap terhubung dengan teman sebayanya ya. Jadi jejaring sosial juga akan mendukung psikologis anak karena tetap terhubung dengan dunianya atau dengan teman-teman. Physical activity pada kasus anak permasalahan sensori komunikasi seperti tunanetra ya, itu keterbatasannya bermacam-macam dari satu kontinuum ya, yaitu yang paling ringan sampai yang paling berat ya, tergantung anak dengan tunarungu mungkin tidak memiliki permasalahan fisik sama sekali, tapi mungkin anak dengan autisme atau dengan cedera otak yang berat mungkin mengalami permasalahan fisik pada kategori berat ya. Keterbatasan utama adalah kemampuan mengumpulkan informasi dan umpan balik ya pada kasus sensori ini. Jadi bukan tidak melulu pada permasalahan fisiknya ya, meskipun tidak dinafikan bahwa pada kasus cedera otak tentu mengalami permasalahan fisik motorik juga. Tipsnya, siswa tidak dapat berpartisipasi jika anak tidak tahu apa yang diharapkan dan mungkin lebih memerlukan waktu lama untuk memahami arahan. Karena tadi kehambatan dalam komunikasi sehingga pemberian aktivitas fisik mereka nggak ngerti, disuruh aktivitas fisik mereka nggak mau gitu ya, karena tadi kehambatan komunikasi misalnya. Kemudian alat pendengaran dan sentuhan untuk siswa tunanetra, penggunaan kartu isyarat dan bahasa isyarat untuk siswa tunarungu membantu memberikan pengertian agar mereka mau melakukan physical activity sesuai kondisi fisiknya. Ya. Strategi yang digunakan dengan memberikan akses pengulangan, demonstrasi aktivitas fisik atau olahraga ya, serta pemberian bantuan fisik ya. Kemudian waktu tambahan bisa diberikan dan arahan yang sedikit, jangan yang terlalu kompleks ya, arahannya yang simpel-simpel pada satu waktu ya, supaya memudahkan karena tadi hambatannya cenderung kepada komunikasi. Langkah-langkah yang praktis, yang sederhana, mempraktekkan semua bagian tugas gerakan akan memungkinkan anak dengan ketidakmampuan komunikasi mempelajari apa saja yang diperlukan agar anak mampu berhasil dalam melaksanakan physical activity atau aktivitas fisik ya. Kemudian anak dengan gangguan sosial psikologis seperti autisme, masalah manajemen diri, masalah harga diri rendah, low self esteem, anak dengan fobia ya, ini biasanya
permasalahan fisiknya adalah terkait dengan ketidakmampuan berinteraksi dengan anak lain ya. Kemudian takut bahwa aktivitas tertentu akan membebani atau cenderung kurang percaya diri dengan situasi baru. Nah, ini karena permasalahannya adalah psikologis dan ketidakmampuan bersosialisasi ya. Sehingga seringkali anak tidak mau mencoba aktivitas fisik ya. Komunikasinya tatap muka guru dengan siswa ya. Berikan kesempatan untuk melakukan pre-praktek ya tanpa tekanan dari orang atau ada yang menonton ya. Dan pahami bahwa dalam kelompok besar anak akan lebih nyaman dibanding dalam kelompok kecil mungkin ya. Identifikasi kekuatan area dan kompetensi ya dan sebagainya. Namun siswa ini biasanya responsif dengan rekan kerja meskipun mereka ada permasalahan dalam keterampilan sosialisasi. Nah, pada anak dengan hambatan mobilitas, keseimbangan dan koordinasi seperti cerebral palsy, paraplegia, spina bifida, dwarfism ya, itu biasanya aktivitas fisik yang mengalami permasalahan ada kesulitan bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau kesulitan mobilitas untuk bergerak dengan lebih bebas dan aman ya. Alat bantu jalan, kru, kursi roda ya di tempat yang ramai dan bergerak bersama dengan orang lain harus diberikan perencanaan yang kreatif ya. Selain itu juga mereka memerlukan banyak waktu dan ruang supaya tadi ya lebih mudah melakukan berbagai tindakan. Banyak siswa ini memiliki tujuan mobilitas di dalam IEP mereka karena memang ini gangguannya adalah mobilitas dan keseimbangan sehingga gangguannya adalah fisik motorik sehingga di dalam individual education program mereka sudah diberikan banyak stimulasi atau intervensi untuk meningkatkan mobilitas atau gerak mereka ya seperti berpindah tanpa bantuan dari kursi roda ke alat bantu jalan ya kemudian berusaha terus mengarah kepada aktivitas yang lebih mandiri ya karena tadi ya permasalahan mobilitas. Kemudian tips yang bisa digunakan adalah gunakan semua aktivitas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Ya. Teman sebaya akan membantu siswa ABK dengan memberikan latihan-latihan untuk meningkatkan mobilitasnya. Anak dengan hambatan kognitif, keterbatasan aktivitas fisiknya terutama pada masalah kognitif dan pemrosesan informasi ya tentang perhatian mereka cenderung pendek dan sulit memahami maksud dari aktivitas fisik yang kita berikan ya. Ketidakmampuan kognitif inilah yang berdampak terhadap kemampuan anak untuk berpartisipasi penuh atau tidak penuh dalam program-program aktivitas fisik atau program olahraga. Ya. Tipsnya adalah berikan arahan yang cermat, sederhanakan langkah-langkah ya, dan kemudian sederhanakan gerakan atau aktivitas ya. Batasi tadi instruksi itu satu instruksi atau maksimal 3 instruksi berturutan ya, atau disederhanakan tekniknya, strateginya. Misalnya anak bermain softball biasanya kan minimal ada berapa 2 base atau 3 base ya. Ini kasih 1 saja ya. Supaya mereka cuma bolak-balik nggak repot harus muter-muter gitu ya. Dukungan teman sebaya juga sangat penting. Nah, kita masuk ke masalah nutrisi ya. Nutrisi secara umum itu diet pada anak berkebutuhan khusus secara umum hampir sama dengan anak tanpa kebutuhan khusus, hanya saja perlu modifikasi dari kandungan gizinya, ya, jumlahnya maupun konsistensi makanannya atau konsistensi itu ada yang lembut, lunak, cair sampai makanan padat ya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan diet tergantung kondisi kesehatannya. Ya, ini yang sering itu biasanya autism sama ADHD, begitu juga yang beresiko obesitas itu harus diatur makanannya ya. Anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pemerhatian khusus ya, terutama dari sisi nutrisi. Nah, ini anak ADHD ya, itu biasanya mereka menggunakan diet Feingold ya, yang dirancang untuk anak-anak dengan ADHD, disleksia maupun learning disabilities lainnya ya. Apa itu diet Feingold? Adalah menghindari makanan tertentu, yaitu pewarna, pewanis, pengawet ya, buatan ya, pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet buatan, serta beberapa buah dan sayur yang diawetkan ya, jadi yang dikalengkan. Nah, itu makanan yang dilarang bagi anak ADHD dan disleksia tadi. Karena apa? Akan memperburuk gejala. Tidak boleh tetapi menggunakan diet ini sebagai pengganti obat atau terapi untuk anak ADHD. Ya, ini hanya penunjang ya. Karena kadang-kala tetap membutuhkan obat-obatan ataupun terapi behavior kognitif ya. Penelitian yang melibatkan 33 APK melaporkan adanya peningkatan perbaikan perilaku dengan penggunaan diet ya. Ini bukan diet beda lagi ya, bukan Feingold ya. Jenis diet yang digunakan termasuk biji rame, vitamin B6. Nah, ini berdasarkan penelitian ternyata
anak ABK yang ini anak ABK ADHD ternyata memiliki perbaikan dalam peningkatan perilaku begitu kita kontrol konsumsi nutrisinya ya. Hampir semuanya ya. Oh ini kalau nggak salah 36 anak ABK-nya 33 melaporkan perubahan atau perbaikan perilaku. Yang 3 anak tidak menunjukkan adanya perbaikan perilaku. Artinya hampir 90 lebih ya, 90% lebih. Kemudian intoleransi makanan pada anak ADHD juga ternyata ditemukan pada 90% peserta ya. Intoleransi atau tidak tahan dengan makanan ini terutama adalah produk susu sapi, pewarna atau pengawet makanan, karbohidrat olahan dalam hal ini sukrosa, gula putih ya, sukrosa itu. Kemudian tepung putih ya. Jadi roti-rotian putih bukan roti gandum ya, roti gandum tidak masalah. Nasi putih jadi yang putih-putih ya. Nah, itu karbohidrat olahan ini ternyata anak bereaksi dengan makin memperparah gejala sehingga bila dieliminasi atau dikurangi yang karbohidrat olahan ini anak akan menunjukkan perbaikan perilaku ya. Kemudian 19,4% itu mereka alergi atau intoleransi dengan gandum ya baik utuh maupun gandum putih. Gandum itu 19,4% serta produk yang mengandung kafein. Jadi kafein ternyata pada 10% anak atau 9,7 anak ternyata ditemukan intoleransi. Kenapa kita tahu intoleransi? Karena begitu diberikan kafein ternyata dia makin loncat-loncat atau makin parah perilaku ADHD-nya ya. Sementara masing-masing peserta terganggu oleh buah aprikot, lada hitam, beras merah, coklat, jeruk dan gandum ya. Jadi pada anak ADHD ternyata ibu-ibu semua harus ngecek satu persatu ya apakah ada permasalahan intoleransi atau ketidaktahanan terhadap jenis makanan tertentu yang akan makin memperparah perilaku. Intoleransi makanan dapat menyebabkan masalah perilaku seperti ketidakmampuan belajar, defisit motorik, hiperaktif, koordinasi, impulsif, dan sebagainya. Hindari makanan tinggi salisilat seperti almond, apel, aprikot, blackberry, ya, dan sebagainya. Semua anak ADHD atau ADD tidak harus menghindari semua makanan tersebut. Ya. Jadi masing-masing anak itu beda-beda. Ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki atau guru yang ada anaknya, nah itu diharapkan untuk menguji coba satu persatu ya, makanan yang tidak dia tahan atau intoleran, ya. Termasuk diet Feingold tadi ya, yang diet Feingold itu menghindari makanan pemanis buatan, pengawet buatan, warna buatan dan makanan yang dikalengkan atau yang diawetkan. Gula putih, sukrosa, nah ini seringkali banyak di dalam jurnal-jurnal sangat berdampak terhadap ADHD ya. Nah, ini beberapa peneliti percaya hal itu tidak berperan, tapi sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa gula putih atau sukrosa ternyata berdampak terhadap permasalahan pada anak ADHD. Oke, ini agak ini ya. Nah, ini docosahexaenoid acid itu sangat penting bagi anak ADHD ya, kekurangan DHA dikaitkan dengan pembelajaran defisit dalam proses pembelajaran. DHA sangat mungkin bermanfaat bagi seluruh anak kebutuhan khusus karena memperbaiki kinerja otak ya. Nah, ini tadi DHA diduga membantu memfasilitasi pengangkutan kalsium dan magnesium melalui membran sel dan memiliki efek menenangkan ya. Pengalaman klinis menunjukkan bahwa anak yang kekurangan kalsium atau kekurangan magnesium seringkali tidak nampak tenang ya. Jadi ada beberapa zat-zat yang harus ada di dalam konsumsi makanan anak ADHD ya. Kita lanjut ke anak dengan spektrum autism ya. Gangguan makan pada anak autism ya itu disebabkan oleh terutama gangguan pencernaan protein gluten dan kasein ya, ini ada di dalam tepung-tepungan atau kasein itu susu ya. Kadang-kala karena adanya infeksi jamur di dalam usus anak, bisa juga karena alergi atau intoleransi ya, bisa juga karena keracunan logam berat ya selama masa kehamilan si anak tadi ya. Gluten adalah protein tepung terigu ya, sementara kasein adalah protein pada susu ya, sehingga yang biasa dihindari itu tepung terigu dan susu pada kasus anak-anak autism ini. Anak dengan gangguan autism seringkali mengalami gangguan dalam mencerna gluten dan kasein. Nah, gluten dan kasein ini yang tidak dapat dicerna, di mana pada anak-anak dengan autism ini mengalami leaky guts atau kebocoran usus. Nah, pada usus yang normal, sejumlah kecil peptida ini tadi ya, gluten dan kasein yang tidak dapat dicerna itu merupakan peptida itu pada anak normal akan masuk ke dalam aliran darah, tapi sistem imun tubuh langsung mampu mengatasi. Nah, peptida yang berasal dari gluten dan kasein ini disebut glutamomorfin maupun kalsiomorfin tidak tercerna sempurna, masuk aliran darah, langsung menuju ke otak dan berperan sebagai nempel ke reseptor opioid sehingga seolah-olah anak minum opioid atau ini narkoba ya. Jadi
perilakunya makin memperparah. Jadi tadi makanan yang mengandung gluten dan kasein tadi akan berubah menjadi peptida yang kemudian menuju ke otak dan akan menempel pada reseptor opioid dan selanjutnya akan menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, berpengaruh terhadap persepsi, emosi, perilaku, dan sensitivitas anak. Ya, sehingga anak-anak yang mengalami alergi akan diperburuk gejalanya apabila memakan makanan yang tinggi tepung terigu dan susu ini. Ya. Opioid ini ya adalah zat yang bekerjanya mirip morfin atau narkoba pada otak manusia. Ya. Opioid ini secara alami merupakan beta endorfin untuk mengurangi rasa sakit pada manusia. Ya. Menurut peneliti Christopher Gilbert pada anak autism kadar semacam ini ya, tadi gluteomorfin dan kasiomorfin itu zat semacam endorfin ini dalam otak meningkat pesat sehingga menyebabkan berbagai gangguan pada fungsi otak ya. Dengan Anda memberikan diet pengaturan makan mengurangi makanan yang tinggi tepung dan susu ini dapat mengurangi tingkat keparahan gangguan perilaku dan gangguan pada fungsi otak ya. Dari beberapa penelitian, diet tanpa gluten dan kasein ternyata memberikan respon baik pada 81% anak autism. Ternyata anak yang mengalami alergi gluten dan kasein hampir 80% anak autism. Artinya cukup banyak ya. Dari 5 anak autis ternyata 4-nya mengalami alergi dengan gluten dan susu dan protein dan kasein ini sehingga harus dieliminasi gluten dan kasein ini dalam komposisi makanan untuk mengurangi permasalahan perilaku. Ini ya, kita menyebutnya FGFC, free gluten, free kasein ya. Dia tanpa gluten dan kasein adalah ini ini. Gluten memberikan kekuatan dan kekenyalan pada tepung terigu, sementara kasein adalah protein pada susu. Nah, ini harus dihindari. Jadi susu-susuan ya, terutama susu yang tidak mengandung gluten itu mengandung tapi sedikit ya, itu susu kedelai. Ya, itu bisa diberikan karena sangat minimal, kadang tidak ada ya kasein. Sementara tepung terigu ini itu dihindari ya, jangan diberikan makanan tepung. Boleh diganti kentang, boleh diganti nasi, boleh diganti jagung, silakan. Tapi tepung-tepungan atau roti-rotian eliminasi atau jangan diberikan. Kemudian makanan yang harus dihindari anak autism adalah tadi ya yang mengandung gluten, itu terigu, havermut, oat, roti, mie. Nah ini ya mengandung gluten. Produk-produk seperti soda kue, baking soda ya. Jadi kue-kue yang mengandung soda kue ini harus dihindari. Kaldu instan, saus tomat, saus lain ya dan sebagainya ya. Begitu juga tadi makanan yang mengandung kasein, susu dan hasil olahannya termasuk es krim, keju, mentega, yogurt dan makanan yang menggunakan campuran-campuran susu. Ini berbahan dasar susu ini juga harus dihindari bagi anak autism ya. Daging, ikan, ayam yang diawetkan dan diolah seperti sosis, kornet, nugget, hotdog, nah itu juga harus dihindari. Tempe juga tidak dianjurkan, terutama bagi yang alergi terhadap jamur karena tempe menggunakan fermentasi ragi. Ya. Buah dan sayur yang diawetkan seperti buah dan kaleng juga harus dihindari. Ya. Makanan yang dianjurkan adalah sumber karbohidrat yang tidak mengandung gluten seperti beras, singkong, ubi talas, jagung, tepung beras, tapioka, ya. Sumber protein yang boleh dipilih tadi tidak boleh mengandung susu atau tepung-tepungan ya. Misalnya susu kedelai, daging, ikan segar yang jangan yang diawetkan, unggas, telur ada banyak pilihan ya. Sayuran segar, buah-buahan segar dan kemudian harus menghindari anti jamur. Jadi termasuk tidak boleh memakan tempe karena tempe kan jamur ya, kapang itu menggunakan fermentasi ragi ya. Makanya sebaiknya dihindari roti, pastry, biskuit, kue-kue, roti-rotian ya, semua jenis keju, daging, ikan, ayam olahan seperti daging asap, sosis, hotdog. Nah, yang olahan ya. Kalau daging, ikan dan ayam yang murni, yang beli mentahnya diolah sendiri nggak masalah. Macam-macam saus ya, kemudian MSG, macam-macam kecap, acar ya, yang menggunakan bahan cuka, mayones atau salad dressing itu tidak disarankan ya. Kemudian jamur segar maupun kering, buah-buahan yang dikeringkan, sari buah yang diawetkan, minuman beralkohol, semua minuman manis juga harus dihindari. Ya. Oke, ini nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak autis, folat, vit B6, ya. Pemberian vitamin B6 dan magnesium menghasilkan perbaikan dalam perilaku anak autism. Vitamin C juga mencegah dan berperan penting dalam pengobatan autisme karena pada dasarnya vitamin C terkonsentrasi di otak sehingga melindungi anak dari logam berat dan dapat membantu sosialisasi pada beberapa individu dengan autis. Ya. Kekurangan protein triptofan akan meningkatkan perilaku negatif seperti mengepakkan sayap, mengepakkan tangan, membentur-benturkan diri,
memukul orang lain dan meningkatkan ketenangan serta kebahagiaan pada individu dewasa yang autism. Ya. Ini penelitian-penelitian terkait dengan anak autism dan berbagai zat-zat yang ada di dalam makanan. Ya. Kita masuk ke cerebral palsy, ya, anak dengan CP biasanya mengalami kekakuan otot di seluruh tubuh, mengakibatkan anak CP juga mengakibatkan mengakibatkan kesulitan dalam penelanan dan pengunyahan sehingga harus diberikan dalam bentuk makanan cair, ya, karena tadi tidak mampu menelan sehingga agar mudah dicerna tidak perlu mengunyah, berikan dalam bentuk makanan cair bagi anak dengan CP. Ya. Kebutuhan nutrisi yang lengkap dan seimbang sesuai usia anak seperti karbohidrat, protein harus seimbang. Dengan diet yang diberikan khusus untuk kebutuhan anak, diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya anak menjadi optimal. Nutrisi dapat membantu masalah perilaku, ya, perkembangan tulang, energi, kemudian pencernaan yang seringkali dihadapi pada anak-anak dengan CP. Studi lain menemukan bahwa metabolisme kalsium pada 30% orang dewasa dengan CP mengalami kelainan. Ya. Sementara pemberian obat antikonvulsan untuk mencegah kekakuan otot jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang pada penderita CP ini sehingga permasalahan tulang cukup mendasar pada kasus CP. Ya. Sehingga anak-anak dengan CP mengalami osteopenia. Osteopenia adalah kelemahan pada tulang-tulang karena tadi kalsium nggak bisa masuk, kemudian kepadatan tulang juga menurun karena dampak dari pemberian obat-obatan antikonvulsan atau anti kejang jangka panjang. Gangguan anak CP dalam berjalan dan masalah spastisitas memerlukan dukungan kalsium, magnesium, dan paratiroid sangat tepat diberikan bagi anak dengan CP. Ya. Gangguan motor yang biasa diamati pada hipotiroid onset pasca natal mirip dengan cerebral palsy. Ini ternyata membaik dengan pemberian nutrisi, ya, yang bermanfaat bagi kelenjar tiroid pada anak dengan CP. Ini Down syndrome, ya, suplemen vitamin dan mineral cukup bermanfaat. Namun penelitian oleh Tarkel, Warner, Lawrence, Tavoya, dan Leckman mengatakan bahwa intervensi nutrisi tidak meningkatkan kecerdasan penyandang sindrom Down. Ada penelitiannya, ya, dan beberapa ini. Studi menemukan, salah satu penelitian menemukan bahwa pemberian seng atau zinc mengurangi tiroid stimulating hormon ini yang memicu hormon ini tiroid mengalami permasalahan pada 34% pasien dengan sindrom Down, ya. Sehingga mereka mengalami hipotiroid atau kekurangan tiroid. Ya. Seng yang ditambahkan pada menu dapat mempengaruhi gejala secara positif sehingga mengurangi gejala tadi hipotiroid ini. Ya. Suplementasi atau pemberian seng dan antioksidan dapat memberikan manfaat pada kasus sindrom Down ini. Penelitian di Belanda, anak-anak dengan Down syndrome lebih rentan terhadap penyakit celiac disease. Nah, celiac disease itu penyakit pada usus, ya, sehingga kadang-kala ditandai dengan perdarahan dan lendir yang banyak, ya. Tapi disebabkan karena ketidakrentanan terhadap makanan. Ini disebabkan karena faktor alergi. Sementara Ira Love mengatakan bahwa 10% anak-anak dengan Down syndrome juga ternyata mengalami autism, sehingga intervensi gizi bagi anak autism dapat diberikan bagi anak-anak dengan Down syndrome ini. Intervensi gizi, nutrisi ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan dan fitur wajah yang lebih baik bagi anak-anak dengan Down syndrome. Ya, karena kita fitur wajah khas pada anak-anak Down syndrome, ya, dengan bridging nose, ya, atau hidung yang agak pesek, ya, wajah yang sempit, ya, lidah yang besar, ya. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan kognitif pada anak-anak dengan Down syndrome dapat dikurangi melalui vitamin-vitamin yang tepat, mineral makanan dan zat lain yang tepat, ya. Pada kasus epilepsi, pendekatan nutrisi sangat efektif pada anak-anak dengan epilepsi, ya. Vitamin B6 dalam hal ini merupakan lini pertama untuk kasus-kasus epilepsi yang sulit seperti Lennox-Gastaut syndrome, ya. Nah, ini terutama diet ketogenik, ya, minimum karbohidrat, kemudian lebih menekankan lemak biasanya memberikan efek yang bagus untuk mencegah serangan epilepsi. Dan ada beberapa diet lain. Nah, ini distrofi mukula, penyakit pada yang genetik, ya, diturunkan yang berdampak terhadap kekuatan otot makin lama makin melemah seiring bertambahnya usia. Ya. Orang dengan distrofi otot seringkali mengalami kekurangan nutrisi. Masalah pada distrofi muskular adalah masalah berat badan, pencernaan, dan tingkat energi. Ya. Alasan lain untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi adalah bahwa dari sisi pandang medis tidak ada pengobatan khusus untuk distrofi otot. Ya. Jadi ini pengobatannya tidak ada. Ya. Ini akan kerusakan otot berjalan terus seiring bertambahnya usia dan biasanya rata-rata usia muda sudah pada meninggal, ya, karena
kerusakan ototnya terus mulai dari betis ke atas ini memerlukan memerlukan waktu yang panjang sampai ke kelemahan dada sehingga dia kesulitan bernafas, karena untuk tarik nafas itu diperlukan otot dada yang menarik dan mengembangkan nafas ya. Asam amino tertentu seperti arginin mungkin bermanfaat bagi anak yang mengalami distrofi otot. Protein lengkap, mungkin protein hewani mungkin memberikan lebih cepat dan lebih banyak hasil yang. Adapun saran beberapa zat energi vitamin nutrisi seperti vitamin E, ginkgo biloba, coenzim Q10 dan fosfatidilserin dapat diyakini dapat meningkatkan kecerdasan dan memperbaiki aspek-aspek perilaku pada anak-anak ABK ya. Namun tidak ada satu pendekatan nutrisi yang berhasil untuk semua orang ya. Ini sangat-sangat individual. Ada individu yang bermasalah dengan makanan ini, individu yang lain tidak bermasalah ya. Itu memerlukan uji coba terus-terusan bertahun-tahun ya. Penting dicatat bahwa banyak masalah yang dihadapi anak-anak dengan disabilitas lebih dari satu ya. Beberapa dari apa yang membantu anak-anak dengan satu disabilitas kadang dapat membantu dengan disabilitas yang tampaknya tak ada kaitan sama sekali ya. Menentukan gizi tidak hanya berdasarkan kondisi medis tapi juga harus individual ya. Ini adalah konsep yang sulit diterima banyak orang namun merupakan cara yang cukup efektif untuk membantu anak dengan ABK atau dengan disabilitas ya. Mungkin sampai di sini Bunda Nurul. Subhanallah, Bunda Dokter. Jadi teman-teman sampai begini, dia bengong gitu kan. Karena sangat lengkap Bunda. Terima kasih. Ini saya sendiri. Saking lengkapnya saya terburu-buru. Bunda mangga, Bunda Dokter minum dulu. Bunda Dokter minum dulu, mangga silakan. Ini ada 12 pertanyaan Bunda yang sudah di gitu. oleh teman-teman. Tapi Bunda mangga silakan minum dulu. Ya. Sebentar. Lupa saya ngambil minumnya di sebelah ruangan. Gak apa-apa Bunda, ambil aja dulu. Gak apa-apa. Ya, silakan. Oke, baik teman-teman. Ini luar biasa. Yang memberikan materi kita adalah seorang dokter sekaligus dokter. Jadi lengkap sudah. Silakan teman-teman, sudah ada 12 pertanyaan. Jika nanti pertanyaannya ini belum semuanya kejawab, maka teman-teman akan kita berikan materinya tadi. Jadi ada 2 ya, PowerPoint-nya akan kita share, materi presentasinya dan juga YouTube-nya akan kita share. Ini sangat bermanfaat jika kemudian di sekolah atau di terdekat di lingkungan kita ada yang mengalami itu. Teman-teman bisa memberikan, oh tidak boleh makan ini, terutama yang tadi yang gluten ya, sama yang sukrosa ya, yang gula-gula gitu. Memang itu tidak banyak diketahui oleh orang lain dan ini adalah saatnya teman-teman untuk membantu yang lain jika mereka tidak punya kemampuan atau pengetahuan untuk itu. Jadi sampaikan kepada orang yang membutuhkan ya teman-teman, karena dengan tangan teman-teman nanti akan bisa menjadikan anak-anak yang tadinya diberikan gula, diberikan coklat, karena kan itu semuanya makanan enak ya. Es krim, susu, coklat, kemudian tepung-tepungan, pizza dan sebagainya itu kan semuanya dari tepung ya. Itu kan makanan favorit bagi anak-anak. Nah, kemudian harus dikurangin gitu ya. Nah, kalau di sekolah teman-teman juga ada yang seperti itu, mungkin bisa menyarankan kepada orang tua, sampaikan bahwa materi ini teman-teman dapatkan dari narasumber yang terpercaya dan memang di bidangnya, karena beliau dokter di bidang itu dan juga sekaligus dokter gitu. Oke. Baik, teman-teman sudah ada 12 pertanyaan. Nanti saya akan panggil. Yang pertama, nanti saya akan panggil Bu Elianti dari Ashifa. Kemudian nanti ada Bu Dewa Ayu Febrianti. Berikutnya adalah Bu Dewi Murni Andriani. Kemudian nanti jika ada waktu kita akan menyusul ke beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, Bunda Dokter izin saya akan memanggil teman-teman. Ini Bu Eli. Bu Eli sudah keluar. Jadi Bu Eli itu menanyakan, beliau punya siswa yang terlambat berbicara. Tetapi ketika dikenalkan kosakata bahasa Inggris, dia cepat sekali menangkapnya. Nah, kemudian lagi ketika dikenalkan bahasa Arab, dia sulit gitu. Nah, tetapi di sisi lain sukanya hanya makan frozen food aja. Nah, apakah dia bisa dikategorikan sebagai anak ABK gitu, Bunda Dokter?
speech delay ya, keterlambatan bicara, tetapi bahasa Inggrisnya bagus. Hmm. Iya. Iya, kalau sebenarnya begini ya, kalau prinsip saya itu apalah diagnosa itu ya, karena kadang-kadang diagnosa itu bagi beberapa orang tua justru menjatuhkan, jadi mereka stres. Ya, jadi kita perhatikan orang tuanya saja. Kalau memang orang tuanya tipe yang open mind, terbuka, sehingga sebenarnya kalau anak seperti ini memang harus butuh observasi intensif dari psikolog dan dokter ya. Dalam artian begini, kalau memang dia ternyata speech delay-nya ada dan benar-benar memang cukup sedang sampai berat misalnya ya, tapi bahasa Inggrisnya lancar, biasanya memang masuk kategori ABK gitu ya. Tapi ABK-nya kalau menurut saya sih tidak terlampau berat gitu ya, karena dia dalam bahasa Inggris dia masih lancar bercakap-cakap, berkomunikasi misalnya kan. Jadi dia kalau seperti ini memang harusnya ditaruh di sekolah yang berbahasa Inggris karena dia jauh lebih lancar berkomunikasi, karena kan komunikasi itu landasan bagi pengembangan aspek lain ya, kognitif maupun keterampilan berinteraksi itu akan jauh berkembang kalau kemampuan komunikasinya bagus kan, seperti itu ya, sehingga menjadi basic juga kemampuan berbahasa itu. Nah, pada kasus yang demikian memang di sisi lain kalau kita lihat itu, kalau secara teori itu jadi ibaratnya begini, ini bagian otak ya yang memegang kemampuan berbahasa gitu ya. Nah, di bagian otak yang khusus bahasa Indonesia dan bahasa lain, Arab misalnya ya, dia terdepres. Jadi kemampuannya sulit untuk dikembangkan. Sementara neuron yang memahami konteks bahasa Inggris dia berkembang cukup pesat. Jadi ada gap, ada selisih antara bagian otak yang mengelola bahasa kita pribadi, bahasa Indonesia ibaratnya ya ke bahasa Sunda, sementara yang pas bahasa Inggris karena diolahnya ternyata di prosesnya di bagian otak yang berbeda, dan itu ternyata cukup bagus ya, kalau dilihat itu dia berkembang pesat ibaratnya sel neuron sarafnya gitu ya. Nah, dengan demikian dia agak sulit dipaksa kalau mau distimulasi kayak apapun, nanti potensi kemampuan puncaknya juga nggak seperti anak normal gitu ya. Tertati-tati, ada kalanya dia bisa akhirnya berbahasa, tapi nanti di usia 7 atau 8 tahun ya alhamdulillah, karena terus ya itu disimulasi bahasanya supaya bahasa Indonesianya tetap bagus gitu ya. Sementara kalau bisa sih, kalau menurut saya supaya tidak terlampau ada hambatan dalam tadi ya, karena permasalahan bahasa akan berdampak terhadap permasalahan sosial, terhadap pencapaian kognitif gitu ya. Nah, sebaiknya ditaruh di atau guru yang bisa berbahasa Inggris, yang anak-anaknya bisa bahasa Inggris gitu ya, sehingga dia mampu berkembang dengan optimal sesuai kapasitas bahasa Inggrisnya. Sementara yang di sini yang bahasa Indonesia dan bahasa Sundanya masih terus siapa tahu nanti ternyata di usia 7 atau 8 tahun dia ternyata mampu gitu ya, meskipun nggak bakal 100% misalnya. Baik, Bu Dokter, artinya bahwa menstimulasi terus-menerus itu adalah kuncinya ya teman-teman ya yang menanyakan. Jangan patah semangat pokoknya ya. Apalagi pada anak ABK baru 1 tahun pengen dapat hasil, wah harus sabar itu. Ya harus sabar tingkat dewa gitu. Baik Bu Dokter, ini berikutnya saya akan panggil Bu Dewa Ayu ya. Bu Dewa Ayu menanyakan tentang makanan alternatif. Silakan Bu Dewa Ayu, sudah saya unmute sayang. Mangga. Diklik yang audionya diklik cantik. Yang speakernya diklik. Ada gambar speaker? Ya, Bu Dewa Ayu. Coba diklik. Gambar speakernya diklik cantik. Diklik dulu. Atau sama host mungkin bisa di-unmute ya? Sudah di-unmute, Bunda. Bentar ya, saya habis baterai. Oh, baik. Bu Dewa Ayu coba bisa klik. Di-unmute yang bawah. Speaker, gambar speaker. Sudah, saya unmute sekali lagi ya, sebentar. Sebentar, jangan diapa-apain. 1, 2, 3, klik. Oke, coba diklik lagi. Nggak bisa. Baik, sambil menunggu Bu Dokter, Bu Ayu menanyakan tentang makanan-makanan yang tadinya tidak boleh ya. Ya, makanan-makanan berbahaya itu tidak boleh. Nah, apa saja yang boleh dan direkomendasikan untuk anak ABK sehingga tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan baik, begitu ya Bu Dewa Ayu ya. Baik, sambil menunggu Bu Dokter sedang mengambil chargernya ya teman-teman. Setelah ini saya akan panggil Bu Alia. Bu Alia juga menanyakan sesuatu.
Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Dan nanti materi ini sekali lagi akan kita share di grup WA. Di grup WA ya, silahkan nanti digunakan bagi teman-teman yang ingin meresume materi tersebut, bisa meresumnya ke dalam PowerPoint. Kenapa PowerPoint, Bu Nurul? Kenapa bukan Word gitu? Karena jika suatu saat teman-teman kemudian diminta untuk sekedar memaparkan tentang materi ini, teman-teman sudah ada bahannya, tidak usah buat lagi, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama melatih diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya sekedar ikut saja, tetapi kita bisa mentransformasi dari keilmuan yang pernah kita ikuti. Jadi teman-teman bisa lebih bermanfaat. Oke, Bunda Dokter sudah Ya, silahkan. Ya, Dewa Ayu ya tadi ya. Ya, Bu Dewa Ayu tadi bertanya, kan ada banyak makanan pantangan tuh Bunda Dokter tadi. Nah, apakah ada alternatif atau memang tidak boleh sama sekali semuanya gitu? Sebagai guru mungkin bisa merekomendasikan atau memberitahukan kepada orang tua karena cenderung orang tua itu memberikan yang ini ya yang mudah-mudah dikasih sosis, dikasih dan sebagainya. Nah, apakah ada makanan alternatif untuk anak ABK sehingga tumbuh kembang mereka tetap bisa berjalan dengan baik begitu, Bunda Dokter? Ya, jadi kalau secara umum anak ABK itu hampir sama dengan anak lain ya. Bagi mereka yang membutuhkan diet khusus itu biasanya terbatas pada anak dengan autism dan ADHD ya. Anak-anak yang lain tunanetra atau tunagrahita atau tunarungu, tunadaksa sebagian besar tidak bermasalah dalam masalah diet ini ya atau dalam alergi makanan atau intoleransi makanan tertentu mereka biasanya tidak bermasalah gitu ya. Yang kita khawatirkan itu lebih banyak kepada resiko obesitas karena kan kebanyakan anak dengan gangguan tunadaksa atau anak autism itu mobilitasnya minimal ya, jarang interaksi dengan orang, cenderung sendirian, duduk, bermain sendiri ya sehingga beresiko mengembangkan obesitas. Nah, itu yang biasanya kita pantau tadi dietnya juga dikurangi, jangan yang berlemak, jangan yang gaji, jangan goreng-gorengan, jangan bersantan gitu ya, diperbanyak sayur dan buah-buahan gitu ya. Nah, pada kasus anak dengan autism maupun ADHD ini memang itu yang kadang-kala kita cukup ketat lah ya, dilihatin. Jadi kalau dikasih roti, pantangin selama 1-2 hari. Oh, dikasih roti ternyata nggak apa-apa ya, berarti sebenarnya bukan, dia nggak punya alergi terhadap gluten atau kasein misalnya ya, atau kita berikan susu ternyata enggak tuh perilakunya nggak makin parah. Jadi yang kita lihat perilakunya ya, ADHD-nya tingkat hiperaktivitas dan impulsivitasnya, atau kalau ke autis perilaku mengepak-epakkan tangan atau perilaku memukul atau perilaku yang terkait dengan tadi ya perilaku bermasalah pada anak autism itu bertambah atau tidak dengan makanan-makanan tertentu. Jadi kita uji coba memang makanan ini uji coba selama 2 hari 3 hari dampaknya seperti apa. Makanan ini kita uji coba selama 2 hari 3 hari. Jadi memang penuh ini uji coba. Jadi terutama yang kelompok gluten dan kasein ya. Itu gampang kok, tinggal diklik di Google gluten dan kasein atau makanan apa yang dihindari oleh anak autis itu banyak kelompoknya di sana ya. Tapi makanan yang disarankan juga banyak kok. Jadi kalau menurut saya tidak terlampau pusing sebenarnya. Jadi kelompok yang diperbolehkan itu juga ada gitu ya. Seperti tadi kan yang harus dihindari cenderung kepada tepung-tepungan ya, terutama tepung putih ya, roti putih, kemudian karbohidrat yang putih gitu ya, karbohidrat simplek terutama ya, mie, kemudian nasi yang putih kadang-kadang ya, tapi nasi yang merah atau diganti jagung, kentang atau yang lain kadang-kadang anak masih bisa gitu ya, sehingga sebenarnya pilihannya juga terbuka sih, nggak terlalu strict banget gitu ya. Tapi memang ada kalanya ibu-ibunya males, jadi ya tadi ya sukanya nugget jadi padahal dia sebenarnya alergi nugget. Begitu nuggetnya dikurangi sebenarnya perilakunya permasalahan perilakunya juga berkurang. Nah itu harusnya jadi dilakukan uji coba aja selama seminggu nggak dikasih nugget, berkurang nggak ya? Jadi kita punya checklist, punya observasi perilaku dia mengepakkan, perilaku dia memukul, perilaku bikin checklist. Apakah setelah 3 hari dikurangi, kemudian perilaku tadi berkurang? Kalau berkurang berarti dia nggak tahan dengan dengan gluten atau kasein yang ada di dalam komponen nugget tadi misalnya ya. Jadi tapi kalau ibu nuggetnya bikin sendiri misalnya dagingnya daging cincang, kemudian untuk mengentalkannya menggunakan
telur ya. Kemudian untuk tepung rotinya saya nggak pakai tepung roti, tapi saya pakai tepung singkong atau pakai tepung. Nah kan singkong nggak ada kandungan, atau pakai tepung lain ya, tepung sagu misalnya, nggak ada kandungan ininya glutennya ya, karena itu khusus gandum atau terigu gitu ya. Jadi kalau ganti tepung singkong atau tepung tales atau tepung yang lain nggak masalah gitu. Jadi ibunya yang kemudian harus banyak memodifikasi makanan dengan tidak menggunakan bahan-bahan ini, jadi bahan-bahan yang banyak mengandung tepung-tepungan, banyak yang mengandung susu ya, termasuk produk susu seperti es krim, keju misalnya ya, yogurt itu hindari, sambil terus kita cek bagaimana perubahan perilaku. Karena tadi ya, kalau pada anak autis memang sampai 80% yang mengalami alergi ini, tapi siapa tahu anak kita itu masuk ke dalam 20%, artinya dia bebas makan apapun. Nah, kalau seperti itu nggak bermasalah ya. Jadi dia tidak memiliki leaky gut. Leaky gut itu kebocoran pada usus di mana peptida atau protein yang bermolekul tinggi itu bisa lewat dan kemudian masuk ke otak, dia berperan seperti opioid yang memicu reaksi seperti orang pakai morfin. Nah, itu ya. Jadi tidak semua anak mengalami leaky gut. Tadi ya sekitar 70-80% tadi memang mengalami leaky gut, tapi leaky gut itu kan ada yang leaky gut ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan itu juga nggak semua makanan, ya. Artinya yang berat molekulnya besar banget dia masih mampu nahan sehingga tidak terlampau berat gejalanya. Tapi kalau yang leaky gut parah itu memang segala ukuran protein dengan BM molekul tinggi memang masuk ke darah menuju ke otak, dia akan memicu berperan sebagai opioid, nempel pada reseptor opioid, berperan sebagai tadi ya seperti orang yang kena morfin, jadi perilakunya makin bermasalah ya. Okay. Baik Bunda, terima kasih jawabannya. Artinya teman-teman bukan hanya ketika anak-anak di rumah ya, tetapi ketika di sekolah kan kita biasanya ketika ketemu anak sebelum pandemi ada makanan sehat gitu ya seminggu sekali. Artinya jika teman-teman punya anak yang terdeteksi seperti yang tadi, tidak memberikan makanan-makanan yang tidak direkomendasikan tadi gitu ya. Jadi itu adalah pengetahuan tambahan untuk para ibu-ibu guru kece badai. Baik, ketiga saya akan panggil dulu ini Bu Endah dari TKIT Al-Islah. Bu Endah, Assalamualaikum. Sudah saya unmute. TK Al-Islah ini sepertinya ada di Sukabumi. Waalaikumsalam Bunda. Nah, Bu Endah ada di Sukabumi sekolahnya ya? Bukan. Gimana? Sukoharjo, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Malu nggak ya? Enggak dong. Saya dari Semarang loh. Oh iya. Sukoharjo Bunda. Saking Semarangnya ngobrol bahasa Jawa mawon, Cuk. Bingung. Bingung nih kok. Bunda dokter. Ya. Saya dari Lamongan. Mari kita rooming. Ya Allah. Kirain orang Sunda. Baik. Jadi terima kasih Bunda Endah. Silahkan Bunda bertanya kepada Bunda dokter langsung. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan dari tadi sepertinya belum menyinggung tentang RM deh, retardasi mental. Ada sedikit banyak Down syndrome. Kebetulan ada ya saudara itu yang RM. Nah, bagaimana cara menstimulasinya agar nanti menghadapi masa-masa remajanya itu bisa mandiri dalam mengurus dirinya sendiri itu bisa. Terus yang kedua, apakah RM itu juga ada obat nutrisinya? Dan kebetulan ini RM sama tunawicara Bunda. Double ya, multiple. Ya, jadi memang sampai sekarang itu belum ada perkembangan, masih sama. Kemudian mengurus diri sendiri juga belum bisa. Nah, bagaimana cara menstimulasinya agar nanti ke depannya itu bisa terampil, paling tidak mengurus dirinya sendiri. Ngaten Bunda, matur suwun. Matur suwun Bu Endah. Matur suwun Bu Endah. Monggo Bu dijawab pertanyaannya Bu Endah. Ini agak berat ya, RM dengan tunawicara ya. Kompleksnya. Ya, multiple, jadi tunaganda ada dua ya, ada dua ABK ya, jadi satu tunawicara, satu RM.
Sebenarnya tergantung RM-nya, Bu. Kan kita bagi 3 ya, ada RM ringan, RM sedang, RM berat ya. Kalau IQ-nya di bawah 30 berarti masuk berat, kalau 30 sampai 50 itu RM sedang, kalau yang RM ringan itu 50 sampai 70. Nah, itu tergantung, Bu. Kalau yang RM ringan itu bisa dididik dan bisa dilatih. Dididik itu artinya dididik untuk ngurus diri sendiri, kemandirian Ibu. Jadi cebok sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri. Itu hanya untuk mendidik seperti itu butuh 10 tahun lebih, Bu, tahunan gitu ya. Jadi jangan berharap baru 1-2 tahun kemudian pengen ada hasilnya, enggak gitu ya. Apalagi yang RM berat, Bu. Kalau di sini di SLB sini di Cipaganti itu di SLBC yang tunagrahita itu sampai umur di sana dititipkannya ya sampai umur 30 tahun lebih juga masih nggak pasang pembalut aja nggak bisa, Bu, karena keterbatasan IQ-nya. Jadi dia kategorinya RM berat. Jadi kalau RM berat memang kita nggak bisa berharap apa-apa, Bu. Dia nggak bisa mandiri ya karena keterbatasan kognitifnya gitu ya. Jadi kemungkinan ya karena itu kan harus dicek oleh ahlinya ya untuk dicek IQ-nya. Apakah dia kategori ringan, sedang, atau berat? Kalau masuk kategori RM berat, Bu, itu memang nggak ada harapan kita bisa melatih maupun mendidik. Dia betul-betul tergantung. Dia nggak akan mampu mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau dia kategori ringan, dia mampu mengurus diri sendiri dan mampu belajar sedikit-sedikit. Jadi belajar bahasa, belajar membaca, belajar ngitung uang yang 1.000, 2.000, yang sedikit-sedikit itu dia ngerti gitu ya. Tapi kalau penjumlahan nggak ngerti. Tapi kalau dibawain 2.000 dia ngerti, ini 2.000, 10.000 dia ngerti, tapi sangat terbatas ya. Kalau yang RM sedang, nah itu tidak mampu didik, artinya tidak bisa diajari baca tulis, tidak bisa diajari uang, tidak bisa diajari ngitung yang sederhana 0 sampai 10, tapi dia bisa dididik, bisa dilatih mengurus diri sendiri. Nah itu masuk ke RM sedang, Bu. Jadi kalau RM ringan itu bisa dilatih, bisa dididik. RM sedang itu hanya bisa dilatih, nggak bisa dididik. Kalau RM berat itu tidak bisa dua-duanya. Jadi nanti harus dicek dulu apakah kategorinya masuk ke ringan, sedang, atau berat, dan kemudian apakah dia nanti mampu mengurus dirinya sendiri atau tidak itu kadang-kala ditentukan tadi ringan, sedang, beratnya. Tapi stimulasi jalan terus, Bu. Jadi apakah dia sedang atau berat, tetap aja stimulasi jalan dilatih, mandi sendiri latih, pakai baju sendiri latih, pakai sepatu sendiri latih, makan sendiri. Nah itu terus supaya dia nanti mampu mengurus dirinya sendiri. Ada kalanya nanti kalau RM-nya berat ya sampai umur 60 juga nggak bisa, Bu. Udah IQ-nya cuma sampai 30, nggak bisa mikir sama sekali, boro-boro mampu ngapalin urutan masang pampers atau masang pembalut misalnya, nggak akan, Bu. Bagaimana kita pipis terus cebok misalnya ya, ambil gayung, ambil air, airnya kasih ke kelamin kita, bersihkan kucek-kucek, kemudian cuci tangan terakhir. Nah, itu kan prosedurnya panjang, Bu. Nggak mampu mereka intelektualitasnya memikirkan prosedur seberat itu. Jadi kalau maaf gitu ya, nyun sewu, kalau memang kategorinya RM berat, kita nggak bisa berharap banyak untuk dia mampu mengurus dirinya sendiri. Biasanya minimal harus masuk RM sedang. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dan itu nggak bisa cuma 3-5 tahun, itu tahunan, Bu, bisa sampai 20 tahun ngajarinya gitu ya. Tergantung kapasitas kognitifnya. Ya, baik. Bunda sangat jelas. Ini waktunya 32 menit lagi, tapi saya akan membacakan satu pertanyaan lagi. Lebih tepatnya saya akan memanggil ya Bunda Alia sebagai penutup dari seluruh rangkaian penanya untuk pagi ini. Silakan Bunda Alia, apakah sudah standby? Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Nurul, Bu Dokter, teman-teman. Terima kasih. Bunda mau tanya, masa golden age itu kan usia dini ya, golden age. Kalau misalnya nih kita menyadari, oh anak saya teh terlambat gitu, stimulusnya banyak yang kurang stimulusnya. Mungkin kan tadi dampaknya sinaps-sinapsnya itu kan banyak yang terputus kata dokter ya. Nah, apakah ketika kita mencoba menstimulusnya nanti ketika remaja itu bisa terrecovery nggak, Dok? Enggak, Bu. Kali putus-putus sudah nggak bisa balik lagi. Jadi kita hanya punya waktu 6 tahun pertama untuk mempertahankan sinaps tadi. Kalau lebih dari 6 tahun tidak diperkuat sinapsnya tadi, jadi seolah-olah itu
sinaps untuk motorik udah disiapkan. Terus itu selama 1000 hari pertama itu sinaps itu terus terbentuk terus-terusan gitu ya. Ditopang oleh gizi ya. Jadi gizi begitu gizinya bagus sebagai bahan dasar untuk pembentukan bagian dari otak karena sinaps kan di otak ya. Jadi sinaps itu sambungan antara saraf satu dengan yang lain. Makin banyak sinaps makin cerdaslah si anak. Nah, itu sinaps untuk motorik, sinaps untuk kognitif, sinaps untuk sensori, sinaps untuk berjalan, berlari dan sebagainya, sinaps untuk kemampuan sosialisasi, sinaps untuk pengembangan emosi, itu ada bagiannya masing-masing ya, sesuai bagian emosi di sistem limbik misalnya ya. Itu ada bagiannya masing-masing di area otak tadi. Nah, kalau kemudian misalnya anak ini tidak suka karena dia kan hobinya gadget ya, jadi dari kecil itu pakai terus-terusan gadget terus ya, sehingga dia tidak pernah lari-larian, tidak pernah bergerak ototnya ya. Nah, lama-lama kalau terus seperti itu dia cenderung inaktif, aktivitas fisiknya diem aja, duduk nonton HP, nonton TV, kesukanya main piano duduk lagi, kesukanya baca duduk lagi gitu ya, terus nggak distimulasi dalam 6 tahun pertama, maka kemampuan sinaps untuk keterampilan motor tadi juga akan atrofi. Kalau udah atrofi udah putus, hilang gitu, sehingga akibatnya dia setelah 6 tahun keterampilan motornya juga nggak sebagus anak-anak lain, koordinasi motoriknya kurang bagus, keseimbangannya kurang bagus. Nah, kalau sudah lepas dari 6 tahun dan tidak distimulasi dan ibaratnya udah terjadi atrofi, udah terjadi risus atau hilangnya sinaps tadi, maka udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jadi mempertahankannya itu 6 tahun pertama. Selama 6 tahun misalnya ibu 3 tahun pertama enggak gitu ya, tapi karena kemudian dapat pengetahuan, wah habis itu masih ada waktu 3 tahun masih bisa Bu, masih dikejar bisa gitu ya, tapi asal tadi masih dalam rentangan 6 tahun tadi. Kalau udah lepas udah susah. Jadi kalau udah baik. Ya. Terima kasih dokter. Sami. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Alia. Artinya bahwa teman-teman kita bisa melihat dari paparan Bunda Dokter tadi, ABK itu bukan karena dia dilahirkan saja sebagai anak yang spesial, tetapi karena kondisi dan stimulasi kita yang kurang maksimal juga bisa mendukung anak itu untuk menjadi spesial need gitu ya Bunda ya. Ya. Maka di tangan-tangan kita lah yang kemudian dititipkan Tuhan sebagai guru, sebagai pengelola, sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak, paling tidak kita bisa membantu mereka untuk sama-sama menjadikan anak-anak itu memang bukan anak-anak yang spesial gitu, tapi menjadi anak-anak yang tumbuh dengan stimulasi yang tidak pernah berhenti. Begitu Bunda Dokter ya. Ya. Baik Bunda Dokter, ini waktunya sudah habis. Apakah diperkenankan Bu Dokter memberikan sedikit closing statement untuk menguatkan teman-teman terutama guru PAUD ini yang dititipkan amanah oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak di Golden Age tadi Bunda, mangga silakan. Ya, mungkin pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih gitu ya kepada seluruh guru-guru PAUD termasuk Bunda Nurul yang memfasilitasi acara ini karena bersedia belajar lagi gitu ya, mendengarkan materi ini gitu ya untuk ibaratnya untuk upgrading untuk memperkaya keilmuan kita dalam merawat, dalam melayani anak-anak dengan ABK ya. Saya berharap ibu-ibu benar-benar bersabar karena anak ABK tidak seperti anak tipikal children ya, dalam tanda kutip anak irregular, mereka mudah mudah diberikan layanan dan perkembangannya pesat, sementara anak-anak ABK ini lambat, kemudian ada yang sulit sekali, kita indikatornya nggak tercapai bahkan tahunan misalnya ya, membutuhkan benar-benar kesabaran gitu ya. Kemudian kalau memang ibu misalnya, Bu saya nggak ngerti Bu cara menghadapi autis, nggak ngerti cara menghadapi Down syndrome, nah itu sebenarnya banyak Bu, tinggal ketik aja ke Google gitu ya, bagaimana menangani anak autism. Nah itu nanti asal ibu bisa mencari yang pakarnya ya Bu, jangan asal materi yang tidak jelas kualitas pematerinya, yang memberikan materi, takutnya kan malah salah karena ini kan anak ABK ya. Akan lebih baik kalau memang ibu bisa membeli bukunya atau ibu ikut webinar-webinar yang memang jelas kepakarannya gitu ya. Karena kalau dari Google memang kadang-kadang dari orang awam, dari majalah gitu ya. Tapi kalau ibu tahu, oh dari Nakita dan dari Nakita narasumbernya ternyata spesialis, ya nggak apa-apa misalnya ya. Nah itu kalau ibu kebingungan, cari ke Google makanan apa yang harus dihindari, diet apa yang khusus, apa yang terjadi pada anak saya misalnya ya. Kalau ingin tahu bisa, cuma jangan terlampau ke Google itu memang jangan terlampau percaya 100%. Tetap aja kita harus betul-betul menyaring mana informasi yang benar-benar bagus, yang memang layak untuk kita ambil dan mana yang memang harus dibuang. Gitu ya. Nah pada intinya terima kasih Bunda-bunda semuanya bersedia melayani anak ABK di setting PAUD karena
Saya tahu ya kebanyakan latar belakangnya bukan PLB dan itu sangat-sangat sulit dengan kompetensi keilmuan yang minim tentang ABK, tapi harus menghadapi anak ABK itu sangat berat gitu ya. Saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan materi ini juga bisa memperkaya, meskipun mungkin kalau guru di sekolah tidak terlampau banyak ya, karena anak makan kan bawaannya dari rumah ya. Kalau anaknya makan nugget, makan apa, mamanya yang nyediain ya, bukan tanggung jawab guru. Jadi kalau masalah nutrisi memang tanggung jawab orang tua kalau menurut saya. Paling kalau di sekolah ada extra fooding atau makan bersama, baru kita benar-benar harus menyediakan makanan yang tadi yang khusus untuk anak ABK agak betul-betul di ini ABK-nya apa. Kalau cuma tuna daksa atau tuna netra atau tuna ini bicara nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke autism atau hiperaktivitas itu memang harus benar-benar dicek gitu ya. Punya alergi makanan apa, intoleransi makanan apa gitu ya, supaya dietnya meskipun di sekolah kita juga tepat memberikan nutrisi dan tidak makin memperparah gejala. Mungkin demikian Bunda Nurul. Baik. Subhanallah, Bunda terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi teman-teman, saya belum pernah bertatap muka dengan Bunda Dokter. Ayo main kopi. Ya Bunda, nanti saya akan ke sana karena kebetulan saya sedang belajar di sana juga. Alhamdulillah. Nanti kita ketemu ya Bunda. Pascanya. Terima kasih sekali lagi dan teman-teman mohon izin Bunda nanti berkenan untuk mengirimkan materi PowerPoint. Karena nanti teman-teman biasanya belajar dari situ Bunda. Oke, siap. Baik. Teman-teman sekali lagi terima kasih dan terima kasih dan ada kabar gembira untuk teman-teman bahwa hadiah untuk pemenang dulu kelas kelas Cinta Tanah Air dengan kelas literasi dari Reni Norella, buku Cinta Tanah Air dari Profesor Joko sudah sampai di kita dan hari ini akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Jadi terima kasih, tetap semangat. Saya akan unmute teman-teman ya. Teman-teman sampaikan terima kasih kepada Bunda Dokter langsung dengan bahasa daerah masing-masing boleh. Silakan. Ayo, sudah saya buka. Bunda Nur Faiza. Bunda. Itu adalah ucapan terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kita berikan. Kelas ini adalah kelas gratis Bunda. Artinya kita bersama-sama, kebersamaan, dan Zoom ini dibayar dengan udunan teman-teman yang menginginkan sertifikat itu bayar 10.000 Bunda. Jadi yang tidak menginginkan sertifikat tidak bayar gitu. Hanya ikut kemudian dapat materinya, mengikuti di YouTube-nya gitu. Jadi kami fasilitasi itu karena memang kami melaksanakan kegiatan ini dengan mandiri. Ya, kita belajar bersama-sama teman-teman ya. Tanggal 20 nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Bunda Nur. Sehat selalu buat Bunda ya. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.